Perhatian, gua membuat konten ini bukan bermaksud ingin menjelekan salah satu pihak, tapi kami mempunyai tujuan untuk bercerita tentang cerita masa lalu percintaan, yang dimana di situ banyak kejadian lucu, pengetahuan, dan pembelajaran dalam percintaan. Di Noscin ini, gua nggak bermaksud untuk menjelekan pihak yang merasa dirugikan, dan kami juga tidak menyebutkan nama dari pihak yang merasa dirugikan. Halo guys, kembali lagi sama gua Suma Senjaya. Di video kali ini gua ada konten baru yang namanya Noscin. Senja cinta. Gua bakal jelasin dulu Noscin itu apa, dimana temen gua punya cerita tentang masa lalu biar ya lanjut aja lah. Nostalgia tentang cinta ya kan. Ya udah nggak usah banyak basa-basi. Di kiri gue sekarang udah ada temen gue. Ya, gue. Kenalin dulu bro. Gue yang teman sama dari SMP. SMP? Emang ibu temenan sama lu? Kita nggak sekelas, tapi kita bener. Satu hati. Buat kalian yang follow Instagram dia di sini ya, follow aja Instagram dia. Emang dia laganya agak tengil gitu sambil ngerokok, enak banget bangsat. Biar enak ngobrolnya bro. Gua nggak ada. Ayolah, oke bro. Yang pertama nih, lu gimana? Lu punya mantan berapa nih bro? Gue mantan sih cuman ada, nggak cuman ya maksudnya. Gue nggak mau sombong. Iya. Tapi ya emang nggak banyak. Nggak banyak berapa? Mantan gue cuma ada 5. Gila bro, gua aja nggak ada sampai segitunya. Tapi menurut lu cakep-cakep. Oh emang lu gimana? Ya udah lah ya, biasa. Mantan gue ada 5. Ada 5 yang gue ceritain ada 5. Kasih, kalau misalkan lu nggak mau sebutin namanya, ya, sebutin inisialnya pasti aja, siapa aja. Siapa aja sebutin. Kan gue ada 5, tapi yang nggak pacaran tapi deket, gebetan, tapi nggak sampai jadian. Iya. Itu sekitar ada 7 kali ya. 7. Itu kalau sama 4 atau 7 ya. Ya pokoknya sekitar segitu lah. Iya, pokoknya kalau sama gebetan itu 7 ya kan. Dihitung sama gebetan ya? Dihitung sama gebetan mungkin 10-11 lah. 10-11. Gila. Gak ada gitu ya. Banyak, tapi nggak sampai jadian. Iya, paham. Kalau yang jadian tuh nyampe 5 ya. Ini yang benar-benar udah jadian ya. Yang 5. Berarti yang resminya 5. Oke, Yan itu kan dari 5 itu awal gimana sih Yan? Tiba-tiba lu mau pacaran gitu. Yang sama yang pertama nih gimana? Yang pertama ya, awalnya itu gue pacaran itu kelas 3 SMP gue pacaran. Gue termasuk tergolong tua pacarannya. Oh berarti kalau 3 SMP itu zamannya udah BBM, Facebook ya? Iya BBM, tapi gue nggak mampu beli HP BB. Oh iya, karena BBM dulu mahal juga ya. Mungkin sekarang udah setara sama iPhone ya, atau Samsung yang lainnya. Iya mungkin dulu. Itu gue masih HP Cina apa? Yang SMS-an. Kagak make BBM karena nggak kuat kan, gue beli nggak mampu, penjajan nggak cukup. Benar itu masih pakai pulsa lah ya. Iya. Kalau selamanya seharian. Kalau dulu temen gue SD zaman surat-suratan. Anjir, gue kan juga gitu. tuh iya. Tapi gue nggak jadian. Nggak jadian. Bahkan gebetan pun nggak notice. Apa yang alasan lu yang buat ini yang lu pengen kayaknya punya pacar enak nih? Apa awal pertamanya nih? Temen gue ternyata pada punya pacar pas SMP tuh. Kok gue doang yang nggak punya pacar? SMP nih. Iya. Jadi teman-teman lu punya pacar lah ibaratnya ya. Lu udah punya, kok gue nggak punya. Udah, jangan masalah gua. Iya, Ayo lu aja. Tadi itu gua berawal dari eskul musik di sekolah SMP. Gua jelasin dulu kalau si Ian ini dulu anak band. Enggak, gua main musik. Dia pemain musik lah. Dia di bagian drummer sama gendang. Enggak. Dia anak ini aja drum doang. Gua iseng aja. Iya, iseng doang, ibaratnya ngituin hobi lu juga kan. Iya, hobi gua dari kecil. Oke, terus lanjut, Bro. Itu ada vokalis cewek. Nah, gue sebutin inisialnya aja, inisialnya D2. D2 nih. D2. Gue pertamanya ngincernya D1. Sebelum ke D1 itu lu ke D2 dulu nih. Sebelum ke D2 itu gue suka masih kan gue nanyanya ke D2. Nanya. Mau minta informasinya ke D2. Jadi gini, D1 itu lu udah suka tapi lu enggak ada nih koneksi buat di sana. Makanya lu ke D2. Karena gue pemalu juga orangnya. Oke, lanjut bro. Waktu itu pemalu kok sama cewek.
Nah kira gue kontak si adik kelas gue ini, dia vokalis kan, gue di bagian musik lain. Gue nanya lah di Facebook, Dek gue minta nomornya si D1 dong gitu. Oh kira kenapa kak lu suka main ini? Udah gue minta aja gitu, kayak gitu. Ya udah kira dikasih nomornya sama dia. Gue bilang nomor lu aja deh sekalian. Ya udah kan buat info, buat ya. kayak semisal gue buat latihan musik kan, gue selalu ngabarin. Enggak, emang gue nggak ada niatan ke dia juga bener ya. Terus begitu gue minta nomor, dikasih nomornya, masih D2 dikasih nomornya, nomor D1 ya. Iya dikasih. Pas gue SMS, ini responnya nggak ada. Oh jadi awal lu udah gue jelasin lu. Jadi awal lu udah minta ke D2, ke D1, minta nomor D1, cuman gak direspon. Nggak direspon. Terus kelanjutannya? Ya udah akhirnya nggak direspon. Ya gue ngeladenin yang ngerespon gue aja. Oh jadi lu sebelum ngechat D1 lu ngerespon banyak orang juga nih? Enggak, gue ngechat si D2 doang. Oh ibaratnya lu ngechatnya di D2-nya. Iya, terus emang nggak punya gebetan. Oh iya lanjut. Punya tapi nggak sampai. Oh iya siap. Ini tuh nggak usah. Oh ya udah ayo lanjut. Udah gitu akhirnya karena itu bulan puasa, gue chat, gue SMS. Kira lama-lama chattingan kok SMS-an ya, chattingan lagi. SMS-annya manjang nih. Iya. Manjang terus. Gue malah jadi lupa masih D1 ini. Kira jadi D1 udahlah bodo amat gitu. Oh jadi lu ngerasa nyaman sama D2 nih, nih dengan apa chattingan gitulah, SMS-an lah dulu zamannya. Ya terus secara iseng akhirnya waktu itu awal bulan puasa deh kayaknya. Gue nyoba berani lah untuk pertama kalinya gue nembak cewek, menyatakan cinta. Menyatakan cintanya sama yang mana nih? Sama D2. Iya. Karena berawal dari iseng. Iya, bisa nggak sih gue cewek ya? Akhirnya gue nyoba dan alhamdulillah kebetulan gue diterima. Iya pacaran sempet 2 bulan, 3 bulan 2 bulan gue lupa tuh. Kenapa itu? Ya gue nggak ngerti ya, pokoknya mungkin bosen kali ya. Mungkin gue orang ngebosenin gue. Oh jadi lu sendiri lu ngerasa orangnya bosen aja gitu loh. Gue yang ngebosenin. Tapi pas awal-awal lu ngerasa apa nggak sesuatu gitu? Rasa apa tuh? Rasa kayak kalau deket dia gimana gitu, seneng atau apa? Banget men. Tapi gue karena gue orang yang pemalu dan pertama kali pacaran ya. Gimana ya pertama kali pacaran buat deket malu banget ya. Itu gue gitulah. Iya gue grogi tapi kira di SMS berani. Iya itu zaman Iya zaman bocah SMP ya, SMP kelas 3 ya, itu zaman pertama kali gue pacaran. Iya pertama kali pacarannya itu udah berlumut cowok. Aku saya Jeki. Iya akhirnya pacaran 2 bulan apa salah. 2 bulan gue putus lah. Kenapa itu? Galau tuh gue. Anjing galau banget. Pacar utama kan. Gue kurang tahu ya. Gue lupa sih itu putusnya kenapa. Mungkin bosen gitu. Mungkin. Berarti lu yang mutusin nih? Dia yang mutusin. Oh dianya yang bosen mungkin sama lu. Oke. Udah gitu ya udah deh, gue masih mempunyai harapan ke dia. Oh iya. Dan bangsatnya emang pas gue putus itu HP gue rusak. Kenapa tuh rusaknya bro? Ya gimana ya, nggak tahu namanya. Kalau nggak salah waktu itu kecebur deh. Aku kecebur mokat tuh HP gue asli. Keceburnya kenapa, lu lagi boker main HP jatuh apa gimana? Dulu kan SMP, iya. Namanya kan kagak boleh bawa HP ya SMP. Oh iya, jadi di SMP gue tuh nggak boleh bawa HP dulu. Gak tau dah SMP lain tuh kayak gimana. Cuman di posisinya di SMP gue emang nggak boleh sama sekali bawa HP. Ya terus ya. Nah mungkin sama abang gue lagi dipakai kan buat denger musik juga. Musik gue sama abang gue selera sama. Nah pas dipakai abang gue tuh kalau boker pasti bawa HP gue. Oh ini posisinya yang itu abang lu yang make. Oh iya terus kalau kita boker pemandi tiba-tiba tuh HP mati tuh gue bawa. Ya kenapa abang nggak cerita apa-apa? Nah itu bangsat dia bohong. Tahu di lemari kata gue nggak nyala nih HP nih. Ya udah gue ini dong bilang ke bokap gue apa ini HP rusak gitu sama rumah bokap gue. Rusak. Akhirnya bokap gue kenapa bisa rusak nggak tahu, taruh lemari mati karena gue nggak tahu tuh posisinya. Akhirnya dibawalah ke tukang servis sama bokap gue. Pas dibawa katanya ini HP habis jebur ya.
Wancrit gue bilang. Ini kecebur dari mananya, gue bingung kan. Tapi gue kagak ceburin HP, gue masih sayang sama duit. Oh gitu. jadi Gak di punya situ duit. posisinya dia tuh belum tahu bahwa HP-nya Iya. itu kejebur Anjing apa-apa. banget, bener. Bangsat juga. Jadi dia langsung naruh aja ke lemari, Iya, ditanya. menghilangkan jejak tanpa mengetahui apapun itu. Ya terus. Ya Dari udah, situ. gue nggak punya HP kan. Nah kebetulan waktu itu bokap gue megang HP-nya dikasih ke abang gue. Nah gue kira SMS-an pakai HP itu. Iya. Tapi kan masalahnya abang gue waktu itu gawe. Jadi gue kalau megang HP itu kalau dia lagi Oh dari Pulang rumah. aja, Iya iya. dari rumah. Jadi kadang-kadang HP-nya tuh Susah. dibawa, kalau gawe tuh dibawa sama abangnya. Nah itu Iya. udah akhirnya gue galau kan gue pengen beli HP aja, bawanya pengen beli HP tapi nggak beli duit. Iya terus namanya zaman SMP Iya. kan ya. Terus Ya udahlah akhirnya ya mau gimana lagi, ya gue ngumpulin duit buat beli HP lagi. Nah udah tuh sampean beli HP, mantan gue jadi sama cowok lain. gara-gara itu lu, Iya. oh emang lu jarang kontakan kan Tadi- gara-gara HP itu gue gak pernah kontakan. dari apa namanya HP lu kejebur tuh. Iya tuh tanpa gue nggak tahu tuh, Iya. tanpa dibawa ke gue. Terus Ya udahlah, kira gue beli HP second waktu itu gue beli di Pasar Tomang. Anjing. Pasar Tomang, oh Iya. pasar jongkok gitu Iya, gitu. Oh dari iya. jongkok, yang HP batangan. Iya tuh. HP yang pokoknya nggak tahu dapatnya dari mana. Iya, pokoknya HP aja Iya yang iya yang penting intinya gitu. Gitu, Ya. Terus gue beli, HP-nya juga sama aja caur, baru beli sehari, kata gue nih kok keypadnya mati-mati. Udahlah kira gue komplain lah, gue minta tuker duit balik. Dan oh gue iya. megang HP Oh lu lagi. datang lagi ke situ Iya. buat komplain bahwa HP-nya keypadnya gitu. Iya, akhirnya gue ngomong lah, gue tuh main HP ke temen gue. Nah kebetulan temen gue menjual HP-nya ke gue. Nah akhirnya gue beli, tapi dengan catatan gue nyicil. Oh, jadi sistemnya nyicil karena Iya, teman juga kan? tetangga Iya. gua Oh, kebetulan. tetangga juga kan. Ya Iya, terus akhirnya udah tuh dari situ gue mulai chat lagi, tapi dia punya cowok. ngechat lagi. Iya, Oh, tapi ya wah anjing gue bilang, ya udah deh. Tapi gue masih galau kan karena mantan pertama, cewek pertama, yang wanita pertama yang ngisi hidup gue gitu. Oh, cinta onyet. Anjing. Iya terus. Kai lah. Terus. Jadi akhirnya selang berapa 3 bulan gue bertemu sama adik kelas gue. Itu kebetulan kalau nggak salah sih gue itu udah kelas 3 ya. Nah itu kebetulan si mantan gue satu lagi di inisialnya M. M ini. Nah dia itu kebetulan adik kelas gue tuh SD. Oh iya. Si M ini adik kelas gue tuh SD. Nah si M ini gue emang suka sama dia, tapi kayak oh ya udahlah gitu, cuma sekedar suka doang, nggak itu. Nah setiap gue ketemu dia kayaknya beda nih pandangannya. Nah terus setiap gue ketemu dia di tangga, karena kelas gue tuh di lantai 2. Lantai kita lantai Iya. 2 kan. Adik kelas kita kelas 1 kelas 3. kelas 1 kelas 2 kelas 1 kelas 2 di atas, ada di atas karena dia 3 kelas. Nah itu dia di atas. Setiap gue ketemu di tangga, gue tuh selalu kecelakaan, jatuh depan dia lah. Itu 2 kali kejadiannya tuh jatuh lu. Sampai akhirnya gue kayak kepikiran nih, maksudnya ada apa nih gue masih cewek ini nih, gue kepikiran Tiap nih. dia lewat, lu Iya, gua ngerasa kok- itu. kayak gue salting Iya, diri. salting iya. Halting. Grogi gitu. Iya, jatuh Apa lah ini? apalah. Tapi lu sendiri juga nggak nyadar kan? Enggak nyadar, biarpun gue suka tapi ya Nggak tahu gitu tiba-tiba muncul aja kan? tiba-tiba jatuh gurak, bangsat gue bilang Bikin jatuh malu. lagi. Iya, ada kelas kan, ya Allah rame Iya, lagi. terus. Udah gitu suatu hari gua pulang karena kelas 3 ya, pulangnya itu lebih cepat karena kita mau mulai tryout lah. Lu bilang mulai dari tryout tuh. Tryout Iya. itu kenapa? Nah karena kita mulai tryout kan kita pulang lebih cepet lah Hmm. dibandingkan karena kita sekolah pulang jam 2 ya, SMP pulang jam 2. Pulang jam 2. Dari jam 7 sampai jam 2. Nah tiba gue tidur, tiba-tiba gue pengen ngechat, pengen SMS dia lah. Oh, tiba-tiba Iya. nggak tahu kenapa pengen chat dia. Karena emang kepikiran juga ya, kayak ngerasa beda aja gitu. Jatuh cinta ya. Iya, namanya juga cinta. Iya, cinta. Buta. Ya terus Iya, lanjut. jatuh cinta, tiba-tiba gue pengen SMS dia. Tapi pas gue mau minta nomor gue ke temen gue si Suryo, Iya, heeh.
Dia ngechat gue duluan. Oh, sebelum itu dia udah itu dulu. Dia SMS gue duluan, gue baru mau minta nomornya ke si Suryo. iya. Karena Suryo juga lumayan dekat sama si M ini. Jadi Suryo itu teman SMP gue juga, Ya, seangkatan lah. Ya. Sobat gue yang nemenin gue dari kelas 1 Iya. itu nemenin gue berak Iya. ke WC SMP. Itu deh Mau Suryo. berak, mau pulang bareng aja. Iya pokoknya gue digebukin, diliatin doang sama dia. Nah, itu temen gue tuh. Emang gak ada adab itu orang. Temen gue pada bangsat emang. Lanjut. Ya itu dia temenan sama gue tuh dari gue SMP sampai sekarang. Sampai sekarang lah gue berteman dia. Nah itu beda SMS gue. Kak Ian nih. Siapa ini? Tapi gue punya feeling Ini si M ya. ini si M. Terus wis, lu udah santai ya. Ini si M. Ini Gue si punya feeling M. ini si M. Akhirnya gue nanya ini siapa? Ini aku Kak si M. Ini. Oh, baru gue mau ngechat lu Ih, gitu. canggih. Gua Itu udah- yang dapet dari namanya Suryo itu tadi. Nomornya apa gimana? Iya, jadi dia minta nomor gue duluan ke Suryo. Oh. Tadinya kan gue minta ke Suryo. Malah dia duluan yang Oh, SMS iya. gue. Terus? Karena situ ya udah gue chattingan selang 2 minggu kalau nggak salah. Gue memberanikan diri untuk menyatakan cinta kembali ke Ya, wanita yang ke- berbeda. Itu ke siapa lagi nih? Ke si M. Oh, ini ke M. Iya. Oh, iya paham. Ya terus Ke si M. ya. Kira gue jadian lah. Waduh, musik gue baru tahu. Terus lanjut. Gue nggak pernah tahu masa percintaan temen gue, kayaknya beda jalur. Lo kan kalau boncengan. Udah lah, jangan yang itu, ayo. Nah itu jadian tuh sempet jadian gue 2 minggu. Gue debat lah sama keluarga gue karena gue harus sekolah di Bandung. Oh, itu. Karena keberadaan gue ya lu tau lah. Iya, paham. Ntar gue jelasin. Iya, Terus keberadaan gue itu ya gue pokoknya akan diurus dan sekolah ganti SMK akan di sana. Oh, jadi kalau di sono lebih terjangkau. Iya, atau gue apa? lebih diurus lah, Iya. bisa diurus. Nah, itu akhirnya gue bimbang lah. Gue harus ninggalin nih cewek apa gimana itu. Masa gue harus LDR? Gue gak bisa LDR. Gue Ini zaman SMP udah mikirin seperti itu. Gue karena tua duluan kan dari SMP. Kan gue paling tua dari SMP. Gimana sih? Kalau dipikir-pikir ke zaman sekarang bego juga. Iya anjir. Elah. Iya terus. Yaudah lah, akhirnya gue 2 minggu pacaran itu gue putus. Gue yang mutusin. Wih, canggih. Terus Tapi gue kepikiran, gue gak bisa, gue sayang sama dia gitu. apa yang buat lu putus ini? Ya itu karena gue harus sekolah ke Bandung. Emang Iya. LDR lu enggak bisa? Enggak, gue gak bisa LDR. Ai, canggih. Gue gak bisa LDR. Canggih. Gue bucin men. Wah, iya. Gue Pak. lumayan bucin. Ini zaman SMP ya, nggak masalah lah. Dulu SMP emang kadang begitu kan. Emang sampai sekarang gitu. Cuman gue gak ada ceweknya aja. Oh iya, terus. Ya udah, akhirnya gue memutuskan untuk gue putusin si M ini. Nah, tadi kan lu bilang putus tuh ya kan. Terus putus. Nah udah tuh gue kepikiran lah. Gue saat itu menghibur diri gue. Kebetulan itu ada acara musik. Nah, gue seneng nonton acara musik seperti itu dari dulu, dari zaman gue bocah. Gue nonton, gue kepikiran gue sama sini cewek dan gue masih SMS-an. Gue masih SMS-an sama cewek. Akhirnya selesai nonton acara itu, gue minta balikan lah. oh, ini sama yang CM tadi yang lu jelasin. Iya. Gua Tapi di balikan. kondisi di situ lu belum ke Bandung yang lu bilang. Oh, belum. Ini ya. Karena gue belum ke Bandung. Nah, abis itu dia bilang, ya udah kalau mau coba aja, tapi nembaknya langsung. Ih. Wah, anjing. Itu ya gimana ya? Kebetulan temen gue Suryo juga pacaran sama sahabatnya. Iya, oh, dengan posisi yang sama, lagi putus juga. Oh iya. Dan jadi gue nembaknya bareng Suryo juga berdua di musola. Ya Allah, gue baru tahu si Surya brengsek manusia ini sama anak daja. Gue baru tahu. Mana? Ya terus. Ya udah, gue tembak. Enggak, prosesnya gimana? Penembakannya gimana? Jadi sebelum istirahat, jadi kita kan sekolah istirahat 2 kali ya. Istirahat Itu pertama jam 10, jam 9, jam 10 ya. Itu yang sholat duha Di hal 2 sama jam istirahat 9-an makan. lah. Nah, sama istirahat yang kedua
yang siang, jam itu 12, setengah ya, 1. itu yang buat sholat zuhur. Nah gue sebelum sholat zuhur sekitar jam setengah 12-an janjiannya. Terus setengah 12-an kamu datang ke musola. Waduh, Ntar aku master. musola. Oh ya udah deh, gue turutin Gua lah. tahu. Gue turutin datang. Ketemu tuh, tapi gue sama Suryo. Iya. Gue sama Suryo datang lah, ketemu. Ngomongin itulah. Iya. Dan Suryo juga sama. Oh iya. Suryo Ini juga. ibaratnya satu lingkup ya kan Iya. yang, sedangkan yang M ini deket sama yang ininya si Suryo itu. Iya, sahabatan mereka Iya, berdua. Gue juga oke. sahabatan sama Suryo. Oke, terus Nah ya udah akhirnya gue nembak, diterima lah. Iya, Gue lari-lari anjing dari Enggak. lapangan. maksud lu kita. Itu tapi gue ngerasa kayak itu bodoh banget sih. Enggak, itu nembaknya gimana? Gimana? Iya, seperti biasa Ya, karena gue gimana? gugup, gue bilang, nah, maaf ya, Aish, aku yang kemarin aku mau minta balikan sama kamu, kamu masih terima nggak? Dia bilang iya. Ngapa sih anjing? Ngapa sih? Gue baru tahu bego. Yang tapi si Surya itu gimana lu denger nggak? Gue lupa kalau Suryo itu. Pokoknya ya sama dua sama diterima lagi lah. Oh, intinya si Surya juga diterima. Oh, jadi si Surya lari-larian juga nggak? Enggak. Kayaknya sama deh, gue dia lari-larian deh. Kalau nggak salah ya. Gua lupa Suryo minta balikan apa Suryo nembak gitu. Gue lupa sih, kayaknya dia nembak. Intinya buat menyatakan Iya, sesuatu lah ke tapi dia. bareng gitu SMP. Nah, dari proses sudah terima itu apa? Ya udah gue jadian lagi dong. Iya, balikan lah intinya. Nah, pokoknya gue jadi totalnya cuma sebulan. Totalnya. Oh, Nah, 2 minggu itu pokoknya seminggu pokoknya 2 minggunya lagi tuh gue nggak nyampe 2 minggu, sekitar 10 harian tuh gue hari Jumatnya itu gue ke Bandung mencari sekolahan survei. Oh iya, karena Iya. lu bilang tadi Iya, bahwa gua lu mau ke sekolah di Bandung. Iya. Nah gue udah survei, baru nyampe Bandung siang. Gue masih SMS-an sih biasa lah. Oh, tetap di situ Heeh. kontaknya masih lah chattingan. 2 hari gue di Bandung. Tapi gue dijelasin dulu sama teteh gue nih kalau kamu tuh sekolah di Bandung peraturannya tuh gini ya semisal Oh, iya. kamu nggak boleh keluar malam, terus kamu kalau mau naik motor harus punya SIM. Pokoknya banyak aturan nih. Oh, jadi kayak di Tangerang apa-apa ibaratnya budayanya bedain. Nah, Terus setiap daerah kan beda. kamu jangan lepas sholat dari 5 waktu. Iya itu mah jelas. Ya terus Jelas gue lewatin. ya Allah. Itu jangan diomongin. Iya itu apa-apa. bercanda. Enggak gue sholat kok. Iya. Ya, terus lanjut. Ya gue langsung bahan pertimbangan gue dong, anjing. Kalau gue di Bandung gila gue nggak bisa seenak jidat gue karena gue orangnya sukanya bebas, tapi Sembrono. masih dalam artian gue Masih batas wajar lah. Bandel gue nggak bandel banget soalnya bandel gue masih ya bandel paling pulang keluar malam doang, nggak Iyalah. sampai yang lain-lain. Gue mikir lah, anjir gue kalau misalkan sini kelar sih gue nggak bakal domelin mulu dan gue bakal nggak enak juga. Iya. Dan gue dijanjiin di Bandung itu gue bakal dibeliin alat musik yang gue seneng. Oh, Nah, gua diiming-imingin iya, lah. iya, ibaratnya. namanya bocah di Iya. lah di. Seneng kan, namanya hobi juga kan. Terus Ya, kira gue Lanjutannya? pikir kayaknya enggak deh. Ya enggak deh kebaik peraturannya gitu. Udah kira malamnya SMS tuh si cewek ini, si M ini iya, minta putus. gara-gara Gue gak tahu, tiba-tiba dia minta putus. Galau dong gue, anjing gue bilang, gue diputusin. Ya udah tuh gue galau. Berapa sejam kemudian dia jadian sama temen gue, anjing lu. siapa temen lu itu? Ada temen gue, jadi kenal dari temen musik gue, tetangga temen gue. Oh, jadi di circle lu juga Iya. itu temennya. Iya, Nah terus. si temen gue ini yang kenalin gue ke si pacar si M yang baru ini, dia itu saudaranya si M, temen gue ini saudara si M, sama-sama orang. Oh, Jauh gue. oh, iya. Jauh. Oh, jadi proses deketnya karena itu. Enggak karena itu juga, cuma Karena kebetulan dia satu keluarga lah, Oh, saudara. saudara. Itu. Terus Ya udah lah, mau gimana lagi, galau. Kelar berapa minggu, 3 minggu kemudian gue diundang lah di acara ulang tahunnya si ini adik kelas gue, si Umi. Oh, itu kelas 2 ya dia itu. Iya dia kelas 2, kita kelas 3. Iya, kita kelas 3 posisinya. Terus Nah, dia itu kebetulan
ada datang yang emang gue suka sama si cewek ini, tapi ya udah berarti suka, dan gue merasa gue nggak akan mampu buat dapetin si cewek ini. Oh, jadi ibaratnya cuma mengagumi doang. Iya, Oh ya udah. dia kayak gini. Oh ya udah gitu doang Iya, ya. dan kebetulan acara ulang tahun kan, selesai doa, tiup lilin udah selesai, Iya. makan udah selesai, rusuh lah. Iya. Nah, gue mulai rusuh karena gue anaknya rada-rada Iya. aneh. Iya. Paham kan? Paham. Itu Gue udah paham. rada barbar juga gue. Iya, terus Yang lain pada nyiram air, gue nyiram kok baso. Gue baso Gak gue ada. siram tuh. Ada sambalnya lagi pedas kena Iya, mata terus? kan. Iya. Nah gue nyiram, dia yang ngehindar, si cewek yang gue suka ini di belakangnya kena matanya, kena muka. yang lu sukain ini namanya siapa? D. Inisialnya D3. D3. Iya, Oke. D3. Kena lah dia. Akhirnya dia marah dong, gue kabur juga. Akhirnya gue ngerasa anjing, kalau semisal anjing, kalau gue kabur, udahlah gue hadepin aja deh, gue laki kali gitu. Gue hadepin, udah maaf belum maaf gitu. Jadi dia parah lu kayak parah lu ngiram kuah bakso ke gue, pedes nih mata gue. Akhirnya dia gak meluk sih, jadi kayak meper muka, Iya, tapi ya ke kayak gitu, perut gue iya. gitu, dan masih bekas eyeshadow-nya itu. Dia pakai eyeshadow, ada eyeshadow-nya. Ay. Itu jadi apa ya, momen menyenangkan Iya. gue di hari itu. Terus Nah waktu itu pas pulang kan udah selesai acara, karena dia naik angkot berangkatnya sama sahabat-sahabatnya, dan sahabatnya itu punya pacar dan bawa motor. Nah Iya. nah dia kan nggak bawa, jadi otomatis dia pulang nggak ada kendaraan dong. Nah gue lewat pas dia lagi di depan. oh itu pas-pasan aja. Iya, Oh iya. Terus? pas-pasan tuh. Pas gue lewat di depan, gue nanya, lu pulang sama siapa? Gue bilang, nggak tahu kan, naik angkot. Ya Allah. Lah ini rame, gue bilang segini. Lih, ngeri amat gue naik angkot maghrib gitu. Gua bilang, Biasa. ini bareng aja ya. Biasa jalu. Menggocek-gocek. Mencoba mencari wanita tercinta. Iya, terus Kira ya udah gue ajakin, udah deh bareng gue aja gitu. Tapi dia bilang, ini gimana sih? Ya, temennya itu. Ya udah cengtrin aja. Akhirnya dia mengiyakan Oh, iya. dan naik motor sama gue, si Rocky. yang tengah siapa? Yang tengah ya si cewek itu, Yang si D3. D3. Ya D3 Allah, ini. anak banyak, anak biawak. Goblok. Ya terus. Ya udah lah. Ketika di jalan, gue merasa ada hal yang apa ya? Kayak nyaman ya. Oh, Nggak ganjal sih. Timbullah rasa Iya, nyaman. nyaman. Cintamu berawal dari kuah bakso. ini kalau di sinetronin. Berawal dari kuah bakso maut. Ya terus ya. Ya dari kuah bakso. Pokoknya. Dari bukan bakso coy. Iya maaf. Ya terus dari kan- situ di jalan, gue masih inget sih jalannya itu. Iya. Pas dia di situ tuh posisi di Taman Elang. Oh, iya. Pasti orang Ketubi tahu Taman Elang. Kota Bumi ya. Jalannya sepi. Heeh. Pas ada tanjakan, brek. Ya. Itu dia di situ mulai kayak megang meluk gue. Ya Allah ya Robi sih. Ya gue di situ kan ngerasa anjir, ini ada apaan nih? Karena gue yang bocah goblok kan. Iya, paham. Ini ada apaan nih kata gue. Gue penasaran tuh, udahlah sampai gue anterin si yang temennya, yang paling yang belakang satu lagi. Yang satu lagi. Gue anterin karena emang gue tahu. Kebetulan nih ya, itu si cewek ini tuh sahabatan sama mantan gue si D2 ini. Si D3 nih sahabatnya sama D2. D2 lagi Iya. siapa itu gak tahu. Ya pokoknya D2, Ya. D2 yang jadian sama gue, pacar utama gue itu. Ya enggak, ini kan kita lagi bahas D3 tuh. Iya. Kita kan udah nganterin tuh ya kan. Iya, Kak. Nganterin D3 sama temennya D3. Nah, Iya, temennya D3. temennya D3 kan, Nganterin. temennya D3 terus lu nganterin ke rumah. Iya, gue anterin dulu sih. Yang pertama siapa dulu yang lu Yang anterin? pertama gue anterin yang temennya. Temennya, oke, Ya, paham. Karena emang rumah yang logisnya deketan temennya dulu. Oh, jadi secara perjalanan tuh Iya. lebih deket ke temennya dulu buat dianterin pulang. Baru yang D3 dianterin pulang. Ya, terus Udah gitu gue anterin pulang. Udah itu dia kok kayak makin lebih meluk lagi pas sudah di pas Pas di dia saat ada berdua. iya pas di saat temennya Iya. udah dianterin. Nah ini kan posisinya di D3 tuh sama si Ian. Nah disitulah bereaksi apa yang reaksinya. Ya udah gue masih kaget aja. Iya. Gue baru pertama kali soalnya dipeluk sama cewek.
di motor pertama kali. Dari itu gue pulang lah, udah nganterin dia. Oh iya makasih gitu. Oh iya gitu. Gue pulang mandi. Iya, pulang. Mandi. Nah di situ gue minta nomor si D3 lah, karena gue emang nggak pernah kontekan sama si D3 ini. Oh, jadi lu nggak punya nomornya? Iya, karena emang gue sebelumnya nggak pernah merencanakan gue bakal deketin dia. Iya. Nah akhirnya gue minta ke mantan pacar gue pertama itu. Mana? Si D2. D2. Ya Allah, lu tapi di situ nggak mikirin Kagak, biarin aja dulu cowok. Ya tapi kan lu punya perasaan loh, Cong. Ya, Ibaratnya kalau misalkan masalah itu dia juga punya perasaan dong. Kenapa iya dia juga jadian sih. sama orang satu sekolah? Itu. Juga sih. Ya udah, akhirnya gue minta, si mantan gue bilang, lu suka ya masih ini ya, masih D3 ya? Oh, dia ngomong gitu. Gue bilang, ya gue enggak lah, gue bilang speak aja enggak kok. Cuman mau mau SMS-an aja. Oh, ibaratnya mau HP deket gitu doang ya. Iya. Namanya bocah kan dulu kerjaannya sekolah belajar aja ya kan. Tapi gak belajar. Iya terus. Udah gitu, gua chatting, SMS-an cuman 3 jam. Gue 3 jam. Terus gue lupa ngebahas apa itu. Mungkin agak serius tuh. Tapi emang posisi gue lagi nongkrong juga sama teman gue. Jadi gue mikirnya bercanda aja. Dia tiba-tiba kayak serius, nih beneran ngomong kayak gitu. Ini beneran, gue gombal biasa lah, bocah ya. Oh iya, enggak maksudnya dia ngomong apaan ke lu? Gue tuh jadi kayak gombal gimana gitu biasa kan. Pokoknya intinya ngegodain dia lah, responnya gimana ya terus? Ini malah beneran nih. Gue bingung dong. Beneran apa? Ini maksudnya ini beneran nih, kayak gue mungkin dia tuh ngiranya kalau gue tuh nembak dia. Oh iya. Tuh. Dari gombalan itu bahwa nembak dia, respon dia malah ini beneran nih. Iya, ini oh beneran. Iya. Terus Gue juga bingung dong. iya. Mau kata gue, udah deh gue bilang. Iya ini beneran, dengan iseng, karena gue nembak cewek pasti selalu iseng. Iya gue, iya beneran. Yaudah, sekarang kita jadian. Anjir, gue bilang cuma 3 jam doang gue udah jadian, chat apa SMS-an. Cuman chatting. Sebentar, gua manggis bawa pepaya. Iya. Oh, gombal begitu doang. Keren ya? Langsung kepatil manusia. Terus dari proses lu udah nembak, lu apa yang ngalamin lagi dari situ? Ya udah, jadian orang biasa. Terus Orangnya tadi, kenapa kamu ngambek? Kamu marah? Kagak, nggak apa-apa. Gue bilang, kamu kenapa? Enggak, kamu pulangnya gitu. Karena gue pulang ngebut. biasalah emosi namanya zaman SMP. Tapi padahal motor Astrea aja kagak bisa ngebut. Ngebutnya Geter tuh body itu sayang. Blablabla. ya terus dari situ lu ngebut pulang ke rumah dong. Iya. Gue ke temen gue nongkrong. Ke teman lu. Sahabat gue si Pudel itu. Pudel itu angkatan gue juga teman SMP kelas 3. Nah, Terus dari itu ternyata si D3 ini nyamperin lah ke rumah si Suma. iya. Dia nyamperin ke rumah Suma, nanya lah, ada kak Ian nggak? Iya. Dibilang, Ian nggak kesini. Iya. Kata si Suma, coba di rumah Pudel. Oh, rumah Pudel. Kebetulan rumah si Pudel sama rumah si D3 ini satu komplek, satu perumahan lah. Satu perumahan. Cuma beda gang. Iya. Terus akhirnya yang Kak Pudel yang itu ya, yang rumahnya di Masri, yang jalan Kurma 6. Iya, situ tuh yang itu. Ian sering nongkrongnya di situ. Nongkrongnya di situ emang ya, dari terus. SMP. Ya itu, gue lagi nongkrong bertiga masih Pudel sama temen gue Simbi. Tiba-tiba dia datang, anjir gue kaget dong. Lah, di cewek ngapain? Tahu-tahu juga ada di sini. Iya. Akhirnya dia ngomong, kamu kenapa gitu? Tiba-tiba pulang. Mau marah? Enggak, udah sono balik. Gue bilang gitu dengan kesel, gue udah sono balik. Orang udah datang jauh-jauh kok. Oh, dia ngomel juga. Iya, dia ngomel. Malah disuruh pulang. Iya, nggak udah dihargain lah, masa capek gitu. Lah, dia ngambek. Gue samperin dong. Iya. Gue samperin. Enggak, udah enggak apa-apa. Ai, mulai jiwa lelaki lemah lagi. Jiwa lelaki. Emang laki-laki itu lemah kalau di melasin sama cewek gitu kayak iya, gitu. kalau cewek udah itu tuh lelaki tuh ya udah deh. Iya, udah. Terus begini lu cara meluluhkan dia tuh gimana ya? Ya udah gue bilang, ya udah maaf ya, udah lupain aja. Nah di situ tiba-tiba dia meluk gue dong. Ya Allah. Dia meluk gue. Itu pertama kali gue dipeluk sama cewek.
Jadi lu ngomong apa maksudnya? Ngomong apa ke dia gimana? Gue ngomong gini kalau nggak salah. Enggak, udah nggak apa-apa, maaf, gue bilang maaf ya ini maaf. Ya udah, lupain aja yang tadi. Ya, kita udah biasa lagi, udah baikan lah gitu. Lah di situ langsung Dia meluk. Ya udah, kamu jangan gitu lah. Iya. Zaman SMP udah begitu. Tapi itu cewek yang dewasa menurut gue. Iya, benar. Dia tuh salah satu cewek yang dewasa pernah gue temuin di zaman itu. Dibandingkan yang sebelumnya itu. Iya. Oke. Dia tuh lebih dewasa. Terus Lebih berani ya. Dia tuh abis itu gue jadian sama dia cuman sebulan juga sih gue sama dia. kenapa sih gue lihat-lihat ya dari perjalanan cinta lu nih dulu nih. Asin Cuman banget berapa ya. bulan doang. Iya. Terus yang ini sebulan. Kenapa sih apa yang buat? Dua bulan sebulan ya. Iya, apa? Gue tuh posisinya waktu itu gue lagi nyari sekolahan. Gue lagi tes SMK lah. Karena gue nyari SMK teknik mesin. Dan kebetulan ada di Tangerang. Oh, ntar lu. Tadi kan yang di Bandung itu, yang M itu Iya, karena terkendala di itu. Nah, gue nggak jadi tuh di Bandung Iya. karena Karena ya kayak gitu peraturan Gua memikirkan gitu-gitu. akhirnya Nah, si Ian ini balik lagi Ke Tangerang. ke Tangerang buat nyari sekolah. Nah, yang cewek cuman di sini udah beda cewek ya kan? Iya, udah beda. D3 ya? Iya, D3. D3. Tadi kan D3. Nah, di sini ada kendala lagi nih terkait sekolah. Ya, terus Yan. Nah, gue tes SMK. Ini cewek nggak ada kabar. Sedangkan gue waktu itu lagi tes butuh support dong. Oh, iya dong Gua namanya. support, karena gua- Ayo. Ini orang kok berubah banget. Kita gue anjing. Iya, terus. Itu gue butuh support kan. Cewek nggak ada kabar, ngilang. Jadi bosan gitu. Terus gue udah nyampe rumah. Dia bilang kita udahan aja. Ya Allah. Wah, Terus anjir, lu responnya tuh. gimana ya? Ya galau dong gue karena gue emang nggak punya Lu stok. nggak bisa ngebela diri bahwa enggak loh, nggak gini-gini. Gue menghargai keputusan orang yang Oh iya, tapi lu sempet nyari tahu nggak sih alasannya kenapa gitu? pasti lah itu. Iya. Karena gue sayang banget sama Iya, dia terus? gitu. Ya dia Alasannya bilang sih gue lupa dia alasan apa. Pada intinya sih jenuh lah gitu. Apa Pada ya? intinya Maksud gua apa yang buat jenuh? Kayak lu cara pacaran lu keluar apa jarang keluar apa gimana, apa emang dari chattingan atau apa? gue kurang ngerti. Gue nggak tahu kenapa. Oh, lu juga nggak tahu. Iya. Lu apa yang mau lu jalanin aja gitu Iya. ya. Heeh. Terus Udah putus ya udah. Dan gue nggak keterima di sekolah itu karena terima. karena gue semerawut juga. Karena keadaan Iya. lu udah sama dia putus, terus Iya. sekolah gimana ya kan? Lagi tes sekolah gue. Iya, terus Ya udah gue nggak keterima tuh di SMK itu, SMK negeri itu. terus Kira gue pindah lah ke sebelahnya, kebetulan sebelahnya ada sekolah juga, teknik mesin. itu ada berapa macam ya teknik? Ada Apa? jurusannya Di mana tuh? di yang Sekolah lu gue pindah. yang ini Pentek. Ya. Di Pentek itu ada, gue kurang tahu kalau nggak salah ada 9 atau 10 jurusan. Oh, tapi lu di bagian mana? Gue di teknik mesin, Teknik mesin. teknik pemeliharaan mesin industri. Oh, itu lebih ke kemana ya? Gua nggak paham. Sekolahnya lebih diajarinnya kayak lu ngebubut, lu ngelas. Oh, masih dasar-dasar juga ya? Iya. Oke, Ya, terus pokoknya lanjut. perindustrian lah. Ya, terus Nah gitu ya udah gue kira disetujuin lah sama bibi gue untuk sekolah di swasta itu, sekolah swasta itu. Ya udah gue sekolah. Gue dengan keadaan gue galau kan sekolah juga. kayak nggak ada semangatnya Iya. gitu ya. Habis diputusin Iya. dan gak usah lah masuk sekolah juga, si laki semua. Sialan. Jadi di SMK itu kayak STM apa SMK itu masuknya? SMK STM lah. STM, Cuman iya. karena zaman kita tuh udah masuknya SMK. Nggak ada STM. Jadi SMK itu ibarat zaman sekarang STM lah ya. Zaman dulu STM. Oh iya, zaman dulu STM tapi zaman Sekarang sekarang SMK. SMK. Benar. Ya udahlah. Udah gitu. Itu gue zaman bulan puasa masuk asli anak-anak lulusan 2013 masuk SMA SMK itu di bulan puasa. Bulan puasa tuh. Nah, udah gitu gue sama si Pudel kan, gue satu jurusan. Satu jurusan juga gue masih Pudel tuh. Iya. Satu sekolah juga. Pudel itu yang tadi tuh yang Iya, deket sahabat Ian. gue, Iya, sahabat terus? gue dari SMP. Nah gitu, gue selalu bareng sama dia dong, pulang. Mau berangkat apa? Pulang. Nah hari seminggu sekolah itu,
Gue tiba-tiba ngeliat cewek turun dari angkot. Wah anjing jauh banget. Tapi gue tahu nih cewek nih. Lu tahu dari mana? Jadi dulu tuh temen SMP kita itu ngegebet si cewek ini dan gue tahu doang, dan kebetulan dia tetangganya si temen SMP kita si Ambon. Oh, jadi di saat lu ngeliat dia turun dari angkot itu, lu tahu? Iya, wah anjing nih cewek cakep juga, gue bilang. Oh, pantesan nih si Able gitu. Iya. Si Able ngegebet dia. Oh, ya udah deh. Gue biasa aja gitu. Tapi kayak penasaran, kayak pengen kenal gitu. Pengen kenal, cuman masih malu gimana Iya, sih ya? karena gue pemalu Terus? tadinya. Oh iya, tadi kan si Able itu sama juga seangkatan. Dia teman SD gue juga. Iya, satu pokoknya, kelas sama iya. gue. Terus dia pindahan. Iya, lanjut dari cerita itu. Gue ketemu, terus gue chat di Facebook lah. Oh, Karena gue tahu kan, dan dia juga kebetulan tetangganya kakak kelas kita. Nah, dua kakak kelas kita tuh tetangganya dia. Tetangga dia. Satu gang. Oh, itu pas kita kelas 2. Kelas Iya, 2. itu kelas 2. Iya, benar. Terus Nah gitu, gue chat dong di Facebook. Tapi gue langsung minta nomornya. F gitu. Ini namanya si cewek si F. oh, yang cewek ini yang turun Iya. dari angkot itu namanya F. Namanya F. Inisialnya F lah. Iya, terus si F gue bilang, gue ngeliat lu tadi gitu, turun dari angkot. Gue minta nomor lu dong gitu. oh, jadi gue jelasin dulu. Jadi itu dia chatnya di mana media? Di Facebook. Facebook. Oh, jadi zamannya masih Facebook waktu itu. Iya, di Facebook itu dia chat bahwa lu ketemu dia di angkot. Gue ngeliat dia turun dari angkot. Iya, turun dari angkot. Nah, di situ lu langsung to the point minta nomornya. Ya, langsung gue minta nomornya. Canggih. Dulu kan zaman SMP kita masih main Facebook, BBM. BBM ya, BBM udah. Belum. BBM udah dong. BBM tuh yang zaman iya HP-HP mahal gitu. Cuman gue belum mampu. Iya, Gak punya duit, Iya, kasihan. terus Ya udah, akhirnya gue SMS-an lah. Selang 2 minggu sebelum Lebaran, gue nembak dia. Nyatakan cinta kembali. itu berapa sebulan? Berapa? 2 minggu. 2 minggu. Iya. 2 minggu lu langsung Nembak. itu lewat apa? SMS. SMS. Oh iya. Jadi dulu kan karena si Ian itu masih nggak punya HP BBM gitu ya. Iya, belum mampu. Belum mampu, jadi dia lewatnya SMS. Nah, terus lanjut Ian. Nah, udah tuh abis itu gue jadian lah. Selama 4 bulan sih inget gue. Selama 4 bulan. Iya, 4 bulan. Akhirnya gue putusin si cewek ini. Yang mana nih? Yang Si F ini gue putusin. Oh, langsung begitu. Iya, pokoknya udah jadian 4 bulan. Terus gue putusin. Oh, jadi enggak, gue pengen nanya dulu nih. Selama 4 bulan tuh apa aja gitu dalam Apa tuh? maksudnya dalam kayak kemana-mana gitu, jalan Ya, ada pasti, kejadian ya. ada kejadian Ya, lucu atau apa pokoknya gitu. ya dia selalu gue anterin sekolah. Pulang sekolah gue anterin. Karena searah juga nggak? Sarah. Pulang sekolah kadang kan gue SMK itu pulang kadang jam 4 gue pulang atau jam 3, dan kebetulan dia pulang jam 3 kalau salah. Dia pulang jam 3 deh. Iya, pulang jam 3. Dan kebetulan gue kadang kalau misalkan nungguin dia di rumah teman gue di Gerendeng. Oh, jadi nungguin dia nggak ke rumahnya. Iya. Karena Karena dia antar pulang sekolah lah, gue anterin Iya, gitu. Jadi sekalian lah. Terus Gue nganterin dia pulang sekolah hampir tiap hari sih kalau nggak salah. iya. Nah kadang gue udah pulang sampai rumah. Soalnya sekolah gue pulangnya nggak jelas. Iya. Jadi gue bisa aja pulang jam 8 udah pulang. Kenapa itu? Kalau nggak ada guru gue pulang. Iya, kenapa itu? Ya nggak ada pelajaran. Jadi lebih baik dipulangkan aja. Oh, itu dari pihak sekolahnya Iya, apa ya? dari pihak sendiri. Kalau semisal gue sekolah nggak ada guru, kan karena gue waktu itu hari Sabtu sama hari Jumat itu satu pelajaran doang, Bang. Oh, satu pelajaran Iya. doang. Nah itu gue bisa pulang langsung tuh dari masuk jam 7 ya, gue udah pulang. Terus lu ngapain aja kalau gitu? Ya pulang. Pulang aja. Ya Nggak pulang nongkrong gua. atau Ya, apa? paling gue sih anaknya gue jarang nongkrong. Iya. Gue paling nongkrong kalau semisal. Oh, yang sefrekuensi aja gitu ya. Gue kalau misalkan, ayolah ke rumah si teman gue ini di Gerendeng gue. Nah, ayo gue bilang karena enak di rumah dia makan disediakan. Oh, iya. Ada benefit buat lu sendiri lah. Cuma Iya. gratisan memang. Kasihan. Ya, terus dari tadi kan lu bilang F itu udahan lah selama berapa bulan tadi? 4 bulan. 4 bulan. Nah, 4 bulan itu lu apa lagi nih? Dia tuh putus tuh, gue nggak punya pacar sama sekali. Gue putus 9 bulan.
Pokoknya gue selama 9 bulan itu gue putus, nggak punya cewek, nggak apa, gue selalu deketin cewek, nggak pernah dapet. Oh jadi kan tadi lu bilang udah berapa bulan tadi? Iya, udah 4 4 bulan. bulan. Nah itu Gua putus. itu sama dia tuh putus tuh selama 4 bulan. Terus 9 bulan ini lu nggak punya Iya, sama sekali gebetan apapun gue. biasanya sebulan 2 bulan udah Iya, dapet. itu dia Ini nih kenapa? Apa Ya, dia nggak rela waktu itu gue, kalau misalkan gue punya cewek lain gimana gue nggak tahu kan. Ya udahlah, akhirnya pas itu gue itu baru masuk kelas 2 gue langsung dikasih PKL. Oh, emang kayak gitu. Ki tembus Ki, suara lu tembus. Ya selama tadi apa Iya, tadi? 9 bulan gue putus itu gue baru masuk kelas, kan langsung naik kelas 2 tuh. Nah orang kan kelas 2 biasanya kelas 2 tuh pertengahan pertengahan semester baru PKL. Lah gue baru masuk, baru kelas 2 gue udah dikasih Langsung. PKL. Tapi Gue baru naik. sebelumnya sistemnya bukan begitu kan? Apa kayak gitu? Harusnya sih enggak, cuman ya udahlah, berhubung dapat duit juga Oh, guanya. iya, juga. Ya udah deh gue bilang enggak apa-apa, Udahlah. gue baru naik. Sikat aja lah. Iya, main dapet duit. Selama 3 bulan gue PKL. Gue punya duit, tapi gue bingung nih duit mau gue kemana ini, maksudnya pengen gue apa sih? Kemanain lah iya, ibaratnya. gue habisin sama cewek, tapi gue nggak gak punya. punya. Ya udah, akhirnya gue berinisiatif untuk berikan lagi lah mantan gue. Oke. Waktu itu gue udah punya HP Android. Itu balikan sama yang mana nih mantannya? Masih F. Oh, sama si F lagi. Iya, gue balikan masih F lagi. Yang lu bilang 4 bulan itu. Iya, Oke, gue balikan lagi tuh. lanjut. Dari situ gue jadian lah, sempet ya hampir setahun 10 bulanan sih kalau nggak salah, 10 bulanan deh. Nah itu gue sama jadian, ya kayak biasa nemenin dia pulang sekolah, ngejemput kadang gue nganterin dia berangkat sekolah, karena gue liburnya itu, sekolah gue tuh liburnya hari Selasa gue gitu. Oh jadi ini kembali ke rutinitas yang dulu lu pacaran lah, iya, nganterin, nemenin jemput, iya. nemenin dia kayak ngerjain tugas, ada acara di, ya pokoknya acara nemenin kelas dia lah, nemenin dia selalu. intinya selalu nemenin dia, nganterin pulang balik. Bucinkan aku, kasihan. Tapi wajar sih ya zaman SMP Iya. emang kadang nggak tahu Udah, itu kenapa. SMK, men. Oh ya zaman SMK itu nggak tahu kenapa ya, pikiran tuh belum tahu ada bucin-bucin gitu Iya, gitu. Ya tapi- kita suka nyaman ya kenapa nggak jalanin gitu ya kan. Ya terus dari situ apalagi nih? Nah 10 bulan pacaran itu akhirnya gue kembali memutuskan untuk pisah lagi sama dia. Udah nggak, Oh, jadi gue yang putusin dia lagi. Oh jadi nambah 10 bulan ini lu udah nggak sama dia lagi. Iya, gue putus sama dia. Putus karena maaf ya, gue nggak, maksud apa ya? Gue bukannya Maksud buat mengeluh lah. ngejelek? Iya, Oh. nggak ada maksud buat ngejelekin dia. Tapi ini keluhan gue ke dia sih. Dia itu maksain buat ketemu mulu. Terus kedua, dia cemburuan sama sahabat gue. Sahabat lu yang mana nih? Sahabat gue ada satu cewek, itu teman gue dari SMP. Oh Dan iya. kebetulan satu gang sama pudel. Hmm. Nah, dan gue hampir tiap hari gue tuh ada di gang itu. Oh nongkrongnya di situ Iya. lah. Nah, setiap itu pasti ada acara, dan kebetulan rumah dia kan, karena rumah si F ini masih sahabat Berdekatan. gue ini tuh cuman beda 3 gang. Oh beda 3 gang. Jadi 3 gang doang belakang. Oh, iya, Temen iya. gue ke Terus, rumah terus. 6, si F ini ke rumah ya Ya, depannya gitu. depannya lah. Nah, pasti kalau misalnya ada acara RT, karena temen gue kebetulan atlet nggak atlet sih, ya pokoknya Ibaratnya sekedar hobi iya, aja main iya, tapi gitu. tapi antar RT lah, Iya. antar RT. Hmm. Nah itu temen gue, pasti gue selalu ngikut kalau misalnya temen gue main ini. Nah kebetulan ada sih sahabat gue yang cewek ini. Iya. Nah dia selalu cemburu. Di saat lu deket sama dia. Iya, gue udah jelasin Heeh. kalau ini sahabat gue dari SMP. Ya lu kalau cemburu, gue nggak bakal peduli. Gue karena gue bakal milihnya ke temen. Iya, karena emang yang sebelum lu datang bahwa udah ada dia duluan Iya, gitu. dan ya gue udah milih lu buat jadi pacar gue. Nah si temen gue ini, ya gue pilih jadi sahabat gue. Iya, Jadi gue bisa bedain mana sahabat, mana buat emang pacar. serius Iya. pacaran. Oke. Nah, akhirnya gue risih juga dong, dan dia selalu minta banyak minta kayak, waktu itu permasalahannya sih gue terakhir gara-gara dia minta foto box itu. Oh, fotobox dulu kayak di tempat gitu, nanti foto-foto berdua lah gitu Nah, ya. iya. Oh iya. Nah, terus gue tidak
gue selalu mentar-entarkan lah karena gue nggak ada uang. Oh iya. Dan biarpun dia bilang kayak emang dia selalu ngebayarin lah kayak nonton apa kadang memang dia selalu ngebayarin karena emang gue nggak punya uang dan gue udah bilang dari awal kalau gue nggak punya uang Iya. karena gue masih sekolah kan dan uang jajan gue juga nggak banyak. Jadi pandangan cowok itu kalau misalkan kita dibayarin sama perempuan rasanya gimana gitu ya? Bukan gengsi, tapi lebih ke tanggung jawab sih. Iya, ibaratnya kita ya Allah sebagai lelaki Ini nggak ada harga ya dirinya, nggak gitu. punya duit diajak Diajakin sama main perempuan mulu. ya kan? Minta duit juga nggak dikasih. Iya Allah, kayak Kasian. apa ya? Emang kayak Karena- gitu cowok kadang-kadang gitu. Dan kebetulan kan gue juga nggak sama orang tua waktu Oh itu. iya, posisinya karena Gua berdua udah sama gua. Iya, yang udah lu cerita tadi ya. Terus gue nggak ada. lanjutan? Udah lah kira gue itu gue diemin dia selama beberapa hari gitu 4 harian kalau nggak salah. Dan hari terakhir itu gue diemin pas hari pertama masuk sekolah karena gue diemin dia pas lagi liburan. Hari pertama masuk sekolah. Iya. Sekolah apa? Hari liburan sekolah Oh, liburan sekolah. Iya. Oke. gue diemin pas masuk sekolah. Dia ngechat gue, lu maunya apa sih gitu. Oh, dia langsung to the point Iya, dulu. lu maunya apa sih? Oke. Kalau semisal bosan bilang, gue kira gue balas aja. Tapi gue nanya dulu ke temen gue, Oh, ini pasti. gimana nih? Gue Iya, bilang, ini dia gimana udah nih? Gue begitu bilang, chatnya. gue bingung nih balas kayak gini nih. Temen gue nanya, lu maunya apa? Gue bilang, gue mau udahan dulu, gue mau break dulu atau pokoknya lost kontak dulu lah. Iyalah, gua gitu. ibaratnya buat nenangin Iya, diri. gue udah bete gitu, dicemburuin Iya, kayak gitu. yang Gua karena udah- keluhan sama sahabat dulu. gua, Iya, keluhan gua nggak dulu yang suka tadi. dicemburuin sama Lu sahabat. nggak sempet omongin gitu bahwa Udah, gitu, tetep gue kekeh ya? udah bilang. Tetap kekeh. Iya, akhirnya ya udah deh. Gue bilang, yaudah deh kita udahan aja, gue bilang gitu. Oh, lu langsung ngambil keputusan. Iya, yaudah deh kita udahan aja. Itu dong, ngomong dari kemarin gitu. Oh, dia Gue ngomongnya domelin, iya, gue domelin. Iya, Yang salah sih gue. galak. Gue yang salah emang. Iya, Ya, cuman gua minta kan- maaf sih, gue minta maaf banget ke. Iya, itu kan ya menurut pandangan Ian aja ini mah. Balik Karena lagi. emang kalau masalah sayangnya dia ke gue tuh terbaik sih emang. Ya itu saya Iya. terbaik. Cuman ya Ya balik lagi ke diri Iya, Ian guanya- bahwa dia ngerasa gini-gini lah gue pokoknya. risih nggak betah gitu ya. Ya itu kan mungkin masa lalu juga lah. ya udah lah, Mungkin udah sekarang mah udah santai aja kali. Iya, ya terus lanjutin. Nah lanjut lagi, gue putus dari dia. Temen gue ini tiba-tiba ngasih kontak BBM cewek, inisialnya SJ. Ngasih kotak. Kontak cewek namanya inisialnya SJ. Oke. SJ nih, dia bilang, dia itu si SJ ini gebetannya temen gue. Tapi dia nggak berhasil ngedapetin karena udah ketikung duluan sama cowok lain. Oh iya. Nah, akhirnya dia ngomong, Nian, coba nih bisa nggak lu dapetin ini? Wih. Anjing ya, orang Siap, sengong banget ya. ditantang. Gue nggak bisa, gue nggak bisa. Tapi nggak tahu kenapa, ini cewek pas gue chat langsung balas. Langsung balas. Itu gue ngechat malam loh. Iya. Karena bulan puasa juga sih itu nggak salah. Itu lagi bulan puasa. Bulan puasa juga posisinya. Enggak, sesudah puasa. Sesudah puasa. Sudah oke. puasa. Udah gitu, gua chat dibalas. Udah tuh gue manjang tuh chattingan. Sampai akhirnya 3 hari kemudian itu pas hari Minggu. Gue mau main ke rumah bibi gue di Lego. Oh iya, jadi si Ian itu punya bibi di Iya, Lego, daerah Lego. Dan Oke. gue lahir di sana. Lahir di Lego. sana. Terus Nah, gue tiba-tiba pagi di chat dia. Lagi apa kak gitu, kayak biasa standar cewek. Lagi apa gue bilang? Ya nih lagi bangun, abis bangun tidur ya gitu. Lagi apa ya gitu kan? iya Kayak biasa lah dulu Iya. kan lagi apa. Nggak ada pertanyaan yang Kamu buat apa? dibahas. Iya Nah akhirnya gue bilang lah, lagi bangun tidur. Terus dia bilang mandi sana. Gue bilang ntar aja gue bilang sekalian mau pergi. Kemana? Dia bilang Iya. mau ke rumah bibi. Di mana? Di Legok. Ikut. Gue bilang anjir mau ikut ini yang aja. SJ tadi? Si SJ. Gue bilang, anjir mau ikut aja nih orang. Tapi lu emang kenal dekat apa gimana? Enggak, dari chattingan itu aja. Chattingan itu BBM aja. Oh BBM aja. Woi tiba-tiba begitu terus. Gue gak ngerti kenapa. Iya. Terus? Jadi akhirnya ya udah gue bilang ntar jam abis duhur gue bilang siap-siap ya gue jemput gitu. Mau rumah lu di mana? Daerah sini. Ya gue jemput lah. Saya bilang nunggu di depan Ava gitu. Ketemu di jalan
Ini cewek biasa, masih ngobrol-ngobrol biasa. Dan kebetulan bibiku mikirnya itu pacar gua. Iya, karena lu tiba-tiba Iya, ngajak begituan ke bibi lu. Karena gua tuh orangnya, gua nggak pernah ngajak cewek manapun Buat ke bibi rumah lu. keluarga gua ataupun ke teman gua. Karena gua ngerasa kayak takutnya dia nggak betah gitu. Terus? Bibi gua seneng sama si cewek ini. Oh iya, Iya, merasa soalnya nyaman rajin, lah. dia rajin, dia mau nerima gua karena keadaan keluarga gua kayak begini. Akhirnya pulang lah gua sore, pulang di jalan nih cewek meluk gua, posisi dia udah punya cowok, Buset. tapi emang dia kayak digantungin gitu sama cowoknya. Oh, posisinya juga nggak jelas lah, ibaratnya ini mau jadi apa ini ya. Udah pacaran, cuman udah deket sama keluarga, cuman kok nih cowok nyuekin si ceweknya. Oh, Itu nggak ada kepastian atau apalah. Kadang-kadang kan cewek kadang-kadang minta ini Iya, itu ya hilang kan. kabar. Iya, terus Terus pas gue jalan pulang, nih cewek meluk gue. iya. Tadi kan itu ya lu udah apa namanya ke rumah empo lu ya. Bibi. Bibi ke rumah bibi lu yang ada di Lego, terus udah pulang lu ngerasain pelukannya. Iya. Hangat Sekali pada sore-sore. Iya, terus udah dari situ lu ngechat dia bahwa lu nyaman sama Iya, dia. tapi gue nggak bisa lanjutin. Iya, karena kan? dia udah punya pacar. Iya, terus Udah deh, akhirnya gue mundur. Hmm? Dan serang berapa hari kemudian dia ngechat Tiba-tiba ada gue. kabar. Iya, dia ngechat gue kalau kak, aku udah putus sama si cowok, sama pacarnya gitu. Peluang belut mulai masuk. Lanjut. Nah, ya deh gue bilang, kenapa gue bilang putus? Ya pokoknya dianya egois lah ya gitu. Gue bilang, oh ya udah. Terus dia ngomong, tapi berarti sekarang gue udah bisa lanjut gitu. Ya Allah. Iya, soalnya kamu tuh beda dari yang lain. Kayak gue bilang, kenapa? Tapi dia itu baru kenal beberapa hari doang, sehari doang itu hitungannya. Itu sehari ketemu lah. Iya, Maksudnya sehari ketemu. Pertemuan pertama. Iya, pertemuan pertama. Kok dia langsung bisa gitu ya? Nggak tahu, gue pakai pemikat kali ya. Susuk gue. Coba gua cari dulu nih. Cule. Oh, ada juga telalan nih. Bangsat. Ini susuk. Oh iya, terus lanjut. Akhirnya ya udahlah, dia ngomong, iya aku paham kok, dia bilang. Kamu ngejauhin aku juga karena aku udah punya cowok. Iya, jadi lu juga ngehargain dia. Iya, yang bikin gua kayak anjir itu. Dia tuh ngomong, tapi itu kamu dengan segala kejujuran kamu. Anjir, Ibaratnya lu ngomong bahwa gua orangnya gini-gini loh, Iya. cuman nah itu yang gua cari, kejujuran yang ada di diri lu. Wih, gila, canggih Alek. Canggih emang temen gua. Ternyata masalah percintanya likak-liku kayak gitu. Kalau lu gimana? Ya Allah, jangan gua lah, pokoknya cerita hidup teman-teman gua aja. Anjing lu, curang lu ya. Ya, Karena terus, orang bakal penasaran sama cerita Suma. Yuk lanjut. Ya akhirnya udah situ gue deket. Ya mulai seperti biasa, bucin, nganterin dia pulang sekolah. Terus nganterin dia, kebetulan waktu itu dia jualan baju deh kalau salah. Nyokapnya jualan baju. Oh iya. Dan ngambil barang lah setiap sore itu. Dan gue selalu nganterin dia. Udah jalan terus sampai kayak misalkan dia sakit, terus lagi bahkan sampai dia dapet aja, dia ngomong mau beli obat tuh. Gue bilang, obatnya apa? Gue beliin. Oh, dapat itu berhalangan lah. Iya, Height tuh. Kalau height, iya. perempuan tuh height ya, terus Itu gue beliin obatnya. Oh, di situ kan dapet nilai plus lagi dong gue. Ya karena bucin, bukan iya, karena pengen paham. apa-apa, emang karena gue sayang iya, sama dia. sayang. Wajar zaman-zaman Iya. itu SMK ya. SMK kalau berapa itu ya? Begitu. Gue kelas 3. Oh, itu pada masa-masanya lah dulu kayak gitu, wajar. 3 awal. Terus Ya udah, akhir jalan sampai suatu hari dia itu mempertanyakan kapan mau ketemu orang tua dia. Wah anjrit, gue dia mau ke jenjang yang serius. iya gue juga mau serius, Iya. cuman maksud gue ya belum waktunya. Gue tuh belum Karena ada di tahap lihat itu. keadaan Iya, juga. gue belum punya penghasilan dan gue kalau bisa tanya, lu punya apa gitu? Ya, gue bingung jawab apaan. Nggak bisa, jadi gue belum berani untuk ketemu orang tuanya. Dan ya udah, akhirnya ternyata dia pergi. Tapi lu nggak mau ibaratnya cuma deket aja gitu ya, ibaratnya biar tahu keluarganya aja gitu. Lu malah mikir bawa ke arah situ.
gimana ya? Apa gimana? Mungkin parnonya gue gitu sih. Takutnya lu udah diketemuin orang tua, nah tanggung jawab nih buat gue buat ngikuin dia. Iya. Oke lanjut ya. Ya udah tuh akhirnya dia ngilang lah. Dan karena gue emang gak jadian, jadi mantan gue tuh cuma ada 5. Mantan gue tuh 5. Yang sisanya ya gue deket-deket aja. Deket-deket aja. Dan ntar nanti akan ada lagi ceritanya. Iya, oke, terus Nah itu udah tuh dia kabur. Ya udahlah gue bilang, gimana lagi biarpun gue sedih kan, galau karena gue sayang kan sama dia. Ya udah akhirnya tiba-tiba ada cewek datang ke gue nggak tahu itu orang dapat pin gue dari mana, asal gue dari mana itu. Tiba-tiba dia tuh ngechat gue, maksudnya invitein BBM gue lah. iya, itu di posisinya dia udah dapet karena sebelumnya juga udah ada kan. Iya, gue hasil kerja gitu, dari PKL tadi ya, terus ya udah dapet itu. Dia tiba-tiba dapet pin gue, invite gue, terus dia ngechat gue, Apa? "Hai," biasa sih standar Iya, sih. iya. Gue juga bingung nih cewek, kenapa kata gue, kok bisa-bisanya ngechat gue. Iya, gue bilang, siapa nih, gue bilang. Baca aja di atas namanya. Ya, iya gue tahu nama lu, maksud gue lu siapa, atau pin gue dari mana gitu. Harusnya ngobrol aja gitu, Iya, ibaratnya gue maksud gua. ini loh deket ini Iya. SMA ini teman dekat lu atau iya. apa. Gue nggak tahu, tiba-tiba dia ngomong, gue nanya lu dapet pin gue dari mana, dia nggak pernah jawab. Iya, terus Dan akhirnya ya udah, berjalannya waktu, gue minta ketemu lah. Gue takut bohongan kan. Ya udah ketemu, beneran tuh ketemu orangnya. Dan kebetulan deket rumah gue juga. oh Iya. iya, satu gang atau apa, satu Beda gang? komplek, Oh, beda beda komplek. satu Gue perumahan dia komplek. Oke, siap. Terus Ya udah, habis itu temuan, jadilah seperti yang tadi, di jalan nyaman lah gitu. Ya udah ngomong nyaman nih, tapi gue tidak menyatakan cinta gue. Ya udah gue jalan seperti biasa, mulai nemenin dia kesini kesana. Terus gue curhat lah ke temen gue SMK, namanya Babe. Be, ini lu kenal nggak sama anak pacul lah, cewek? Siapa Be? Coba nih kenal nggak? Gue nggak tahu Be. Gue nggak tahu Be. Kan ini anak pacul. Misalnya lu banyak kenal anak pacul gitu kan. Gue tanya lah, siap mana Be? Coba lihat, gue kasih lihat. Anjir Mbak, ini mah cewek gue. Lah, cewek gue. Lah anjir, gue gak tahu apa-apa karena temen gue yang gue tahu cewek satu. Karena yang gue tahu tuh ceweknya bukan yang itu. tapi ada berantem atau enggak sih? Enggak, temen gue malah Santai. Dia bilang, udah Be, nggak apa-apa, ntar kita jebak aja, dia bilang gitu. Jebak. Akhirnya ya udahlah, gue jebak waktu itu. Cuman gue bilang, Be, jangan Be, gue bilang. Nanti ngejelek lu juga. Iya, gue lebih sayang sama dia Be. Oh yaudah Be, nggak apa-apa. Tapi ntar gue bakal bilang Be ke dia kalau lu itu selingkuh kayak gitu. Terus disamain lah pinnya. Kok beda Be? Ya gue nggak tahu, gue kagak kenal. Maksud gue nggak tahu dia dari mana asalnya. Dia bilang kok pinnya beda, ya gue nggak tahu Be, gue bilang kayak gitu. Tadi Ya udah lah. gue jelasin dulu, si Mbe ini, si Gue Ian. panggilan Jadi- SMK gue. Jadi panggilan SMK itu Mbe namanya. Kenapa itu dulu Yan? Karena gue keriting. Oh, rambutnya kayak itu Mbe gitu ya. Terus Tahu kan itu suara apa? Gajah. Ya Allah. Mantap. Biawak. Tetap aja mau ngelawak, ini masalah percintaan. Itu suara gajah. Ya terus kan udah tadi tuh apa namanya? Ya, temen lu juga udah ngerestuin lah Iya, ibaratnya. iya, Ya betul. udah nggak apa-apa lah Be gitu. Nah, maksudnya ya udahlah. Terus gue nanyain lah, kenal sama sini nggak si Babe? Enggak kok, ngaku deh gitu. Akhirnya dia ngaku lah gini. Oh ya udah, karena gue masih alasan sayang, jadi ya udah deh gue jalanin aja. Tapi lama kelamaan kok guanya jadi bosen, jadi balikan gue yang bosen nih. Biasanya kan gue dibosenin, Iya, sama orang. ini jadi gue yang bosen. Kenapa sih? Apa? Nggak tahu, emang mungkin jalannya Allah apa menunjukkan kalau ini tuh bukan buat Bukan lu, buat lu. buat lu, mending lu kabur deh gitu. Jadi ya udah, jadi gua memutuskan untuk cabut lah, karena gua nggak pacaran juga sama dia. Oh, ibaratnya cuma Iya, chattingan gebetan. doang Tapi udah lah. sayang-sayangan. Oh, iya, cuman TTM dulu ya, Iya. teman, tapi mesra. Ya terus udah dari situ tuh. Ya udah tuh selang berapa minggu kemudian ada lagi cewek. Ya Allah. Tiba-tiba dia sama kayak tadi. Tiba-tiba
pin BB lah. Iya, ada lagi. Serius siapa nih SR? Ini inisial SR. Ini siapa nih SR? Perasaan nggak ada yang Kan lu udah BC waktu itu. jangan diceritain. Ayo lanjut aja ke Ian. Lu gimana sih? Yuk. Ya, tiba-tiba ada cewek ngechat gua. Ya udahlah. Gua balik ini ya kenapa siapa gua. Ini pokoknya ini aku SR. Oh iya kenapa gua bilang. Pengen kenal. Oh iya. Ya salam kenal gue bilang. Oh iya salam kenal. Tapi di situ posisinya lu kenal dia atau satu ruang lingkup SMA? Gua nggak tahu. Jadi itu gini. Balik lagi ke si Babe. Iya. Si Babe itu pacar yang kota itu yang itu. Nah, Yang ya jadi tuh si SR ini saudaranya si Babe. pacarnya Babe. oh pacarnya Babe yang Iya. tadi sama lu? Bukan. Oh bukan, sama pacarnya Babe doang. Iya. Oh banyak juga sih Babe. Kalah gua harus ganti namanya kayaknya Babe. Babe. Be. Mantap Be. Ya, Babe. banyak juga ya dia ya. Iya, Iya, lumayan. terus Ya dari situ. Ya gue nanya lah ke si Babe. Saudaranya si ini, saudara si cewek lu ini bener nggak ada sih? Ada saudaranya yang namanya ini? SR. Iya, Bang. SR ya, SR. Ya sih gue sering denger Be, katanya. Gue sering denger Be. Ada si cewek dia itu sering ngomong, kalau cerita-cerita tentang si SR lah gitu. Oh ya udah gue percaya dong. Gue lanjutin lah chatting. Chatting. Seperti biasa gue tidak memikirkan background dia seperti apa. Yang penting ya gue seneng sama lu. Nyaman. Ya udah gitu. Nah suatu hari dia keceplosan lah chattingan sama gue. Dia bilang kayak izin lah kayak mau kalau misalkan kayak mau pergi atau apa gitu kan selalu izin ya. Oh, iya, iya. Padahal gue belum jadian, gue nggak jadian juga sama dia. Gue mau kesini, mau Iya. kesini. Ya, Jadi gitu waktu itu lah. posisinya dia pulang sekolah, dia mau gosok lah. Kan cewek rajin kan di depan gue banget tuh. Ngegosok. Gue seneng banget sama cewek yang rajin. Nah kayak itu dia bilang udah ya aku mau gosok dulu. Oh iya dari Gak situ. ada sayang muah gitu. Ya Kata gua, Allah. anjrit kata gue. Lah gue bilang ngapa lu? Udah lah ngapa lu? Lu Iya maaf. dibalasnya gitu? Iya lah ngapa lu? Tumen-tumenan maksud gue. Oh. Iya maaf keceplosan. Ya udah nggak apa-apa gue bilang terusin aja lanjutin. Ini orang enak. Oh iya. Jatuh cinta emang asik sih. Parah. Iya bangsat lu Jan. Ternyata lika-likunya banyak lu baru tahu. Dari Tapi nggak jadian itu. Iya, jadi ibaratnya cuma Iya. PDKT cuman TTM yang gue bilang tadi. Iya teman-teman tapi Mesra. mantap. Iya, terus Ya akhirnya gue berjalan beberapa bulan. Gue tuh bucin banget sama si cewek ini. Bener-bener bucin maksudnya. daripada yang sebelum-sebelumnya. Iya, Tadi kan lu bilang lu bucin tuh sama sebelum-sebelumnya. Kenapa tuh? Ya, ini lebih parah karena gue satu LDR ya. Dia di daerah Kabupaten Tangerang. Oh, Di ujung lah pokoknya. Karena dia sama kayak gue broken home juga. oh iya. Kondisinya sama lah Iya. kayaknya. Oke. Tapi dia sering main ke daerah Tangerang karena dia lahir itu di Tangerang. Lahirnya Tangerang. Iya. Oke. Ya, jadi gue ya udahlah gitu. Kadang kan dia suka main ke Tangerang. Tapi gue emang nggak pernah ketemu sama dia. Sampai gue gue samperin ke daerah sana. Dan banyak alasan yang nggak bisa gue. Udah pokoknya udah gue toleransi. Tapi ini alasan terakhir kalau semisal lu beneran mau ketemu gue nih, gue samperin sampai lu nggak ada. Oke gue cabut. Akhirnya gue ketemuin lah. Tapi lu ngasih kabar ke dia dulu. Pasti. Iya, terus Ya udah gue datengin ke tempatnya, dia ngasih tahu clue-nya kayak misalkan ada koramil. Terus di daerah pasar rumahnya, pokoknya di daerah pasar tuh kayak ada gangnya lah, pokoknya di dalam situnya. Ya situ ya gue samperin sama gue tungguin lah di depan pasar itu. Masuk gang, bahkan gue sampai masuk gang tapi gue nggak tahu rumahnya kan. Dan nggak ada kabar sama sekali, dan posisinya emang dia sakit-sakitan. Dan makanya gue sayang juga sama dia, maksudnya ini cewek harus gue jaga. Dan emang kacaunya sih nih cewek emang bandel, rokok, mabok. Tapi alhamdulillahnya pas sama gue bisa merubah itu. bisa gue kontrol lah. Gue jangan kayak gini lah, kasihan sama papa, kasihan lah sama mama kamu. soalnya lu ngerasain apa Iya, yang dia gue rasain. maksudnya Oke. iya, gue biarpun kayak gini tapi gue tidak seliar itu. Iya. Gue tidak Tahu mabuk. batasan Iya, gue sampai mana. gue nggak mabuk. Batasan gue paling bandelnya gue ya pulang malam ngerokok, udah itu doang gue. Oke, terus Kira ya udahlah gue toleransi, dan itu terakhir buat gue.
dan ternyata nggak ada. Ya udah dia ngabarin gue pas sore, pas gue udah nyampe rumah dia ngabarin, maaf gini nelfon berkali-kali, enggak gue angkat, gue bilang maaf gue udah ngasih toleransi ke lu dan lu nggak bisa dimaafin lagi kali ini, lu nggak ngehargain waktu gue. Oke, terus. Gue berhenti sampai sini. Oh, sorry Han, tadi kan lu bilang lu ke rumah dia tuh ya. Itu cuman lu nggak dikasih tahu jalan bahwa ini jalan ini. Lu Iya. cuman dikasih tahu nih cluenya dekat ini doang. Iya, dan Kenapa bener sih? ada. Ya gue nggak tahu kenapa ya. Pokoknya itu ya udahlah. Walaupun itu cewek bener-bener. Wah mungkin gue kalau sampai sekarang sih, mungkin kalau dia misalkan gue udah ketemu sama dia, gue sih bakal mungkin sampai sekarang sama dia. Karena emang dia tipikal cewek yang manja, yang gue suka Yang- banget dia manja, Iya. yang bisa nurut sama gue. Ibaratnya tipikal lu lah. Iya, Oke. rajin juga. Itu sih yang gue cari. Nurut, rajin tuh. Itu udah idaman buat gue. Terus dari situ lu lost contact aja tuh. Udah tuh, Lu udah kayak iya. gitu, udah lost contact aja. Akhirnya gue Berkelana lagi lah. tidak berkelana. Oh, enggak. Tapi karena di kontak gue Ya. ada kontak yang berinisial I. Nah ini gue jadi nama dia. Ini dapat dari mana, Cok? Jadi Ini yang gue pertanyain. kalau ya. ini gue yang invite. Kalau ini gue yang Oh, invite. jadi zaman di BBM itu kadang ada broadcast. Iya broadcast itu. Jadi tuh. cari itu nih, mantap. pin ini Iya. chance. Iya, Allah namanya Tapi Jalu, kalau- lihat Iya. peluang Coba. tancap. Coba. Iya, terus? Cuman nggak selebay chance itu enggak. Iya. Kayak yang pin I. Dah, itu doang. Iya. Emot mungkin gue lupa. Terus apa pinnya? Nah itu kebetulan yang gue dapat dari kontak sahabat gue si Suryo yang nemenin gue boker itu. Oh, Suryo balik lagi Iya. ke belakang yang Ke belakang tadi. lagi. Yang masalah M ya? M apa D? M. Masalah M lagi. Yuk, Terus terus. ke dia Suryo yang broadcast dan kebetulan yang broadcast nggak tahu ya si I ini. Oke, Jadi kan paham. suka iseng ya cewek dulu. Udah gitu gue invite. Sebenarnya gue invite dari zaman gue masih jadian sama si F. Gue jadian sama si F. Cuman gue cuma sekedar invite dan gue ngeliat fotonya. Oh ini. Oh oke lah. Ini Apa yang buat lu inget lagi ke ini? ke siapa? Ke ini kan lu udah pacaran sama F kan udah tuh, cuman lu simpen doang nih. Nah itu kan ada perjalanan percintaan lu yang tadi tuh. Nah apa yang buat lu inget lagi ke I? Wah gue punya kontak ini. Karena dia karena BBM dulu sering ada status ya. Oh status ya. Pokoknya gitu deh. Ah. Dulu gue masih zaman jadian sama si F. Oh iya. Gue invite-nya. Tapi ya udah deh gue bilang, udahlah dia punya cowok, gue punya cowok. Gue punya cewek. Jadi ya gue mikirnya ya udah sama-sama jalanin hidup masing-masing Iya. dulu aja. Oke. Siapa tahu kalau misalkan jodoh emang kita ketemu. Iya. Dan kebetulan tiba waktu yang pas lah. Iya. Gue jomblo, dia jomblo. Gue chat dia. Iya. Chat dia gue lumayan lama ngedeketin dia. Ya lumayan 2 bulan. Itu posisinya lu ngeliat status dulu, lu komen apa? Ya, itu biasa. Itu statusnya apa tuh? Gue lupa. Pokoknya kalau nggak salah foto sih. Pokoknya Oh foto diri pribadi. Oh iya. bahkan pas gue sama si SR aja tuh gue posting foto tour gue kan, itu gue lagi tour tapi gue masih sama SR. Gue dia komen foto gue, udah di Jogja gitu di Jogja. canggih. Iya dong. Iya. Kebetulan gue pulang dia baru ke Jogja. Jogja. Ya tapi ya udahlah itu mah udah. Iya, iya. Ini Enggak. balik lagi ke ini. Itu mah masih catatan biasa aja. Iya. Kayak sekedar kenal aja lah. Iya. Oke. Udah. Balik lagi ke Kira yang iya, tadi. Iya, kira itu gue chatan tuh. Lumayan sekitar 2 bulanan. Gue 2 bulanan sama dia. Sampai akhirnya karena gue tahu dia itu ya gimana ya? Dia bisa dibilang cewek paling cantik sih. Ini menurut lu aja Iya, ya kan? menurut gue dia paling cantik lah, paling pas yang Pas menurut buat gue. lu. Dan kebetulan rumahnya deket dan Iya. ya bisa ketemu lah. Iya, beda komplek doang. Beda seberangan lah iya, pokoknya beda. sama perumahan gue. Oke. Terus Ya, kebetulan ya udah kita bisa ketemu, chattingan nyambung, ketemu lah tuh nonton bioskop. Awalnya mau nonton film Raditya Dika, oh, oke. Lu enggak tahu single nggak salah. Oh, single. Ya nggak salah. Kalau nggak salah Oke. single sih. Mau nonton itu kenapa nih? Ya sekarang mau kemana lagi kalau lu mau ketemu cewek ngedate gitu,
Lu mau kemana lagi kalau Iya. selain bukan bioskop? Kalau nggak belanja, Kan gak ada duit belanja. belanja balik lagi ke dompet. Iya, nonton lagi. Astagfirullahaladzim. Oh iya, sorry. Ya terus tadi kan lu bilang Ya, udah nonton, kira gua nonton. film Radit, terus Nah, kenapa? Karena kebetulan gue berdua udah nonton, dia nonton sama sahabatnya. Oh iya. Gue nonton sama sepupu gue. Dan gue bingung kita ketemu nonton apa. Lu kikuk juga, lu nggak nyari tahu dulu apa yang seru Udah deh ya? gue bilang. Yang ada aja udah ditonton deh gue. Iya. Kira gue nonton film Habibie Ainun tuh. Canggih. Si ngerti banget itu. Masalah percintaan Islam. Padahal gue kagak ngerti itu apaan film apaan ini anjing, tapi gue tonton aja ya, karena emang ya momen yang gue pengen nonton kan. Iya. Ya udah. Yang penting ketemu lah. Iya, yang penting udah. ketemu. Karena gue gak peduli, penting gue udah ketemu. Iya, Udah gitu terus? aja. Ya udah gue ketemu, udah nonton kelar, pas di selesai acara, kan sampai bioskop turun dulu ya. Kalau silakan udah selesai turun. Oh jadi Turun ya dari posisinya bangku. tuh kayak gini nih. Jadi ini Bangkok. layarnya ini kayak gini Iya. agak naik. Pasti Anda tahu, kalau tidak tahu, goblok. Gak pernah nonton bioskop. Katro. Nontonnya layar tancap. Ya udah, udah berhenti. Wih, Ya nggak udah, boleh gitu ya rasisme. turun, iya. Rasisme. Enggak. Katro. Bercandi namanya, Iya. bercandi. Ya, terus Ya, lanjut, turun lah. lah. Pas turun posisi dia tiba-tiba ngerangkulan gue. Ya Allah. Gini ngerangkul ya. Ya Tiba-tiba dia begini. Tuk gue langsung ini dong kayak anjing. Seperti biasa gue kalau udah di seperti itu gue kayak ngerasa Ya ini Allah. cewek suka sama gue juga apa ya? Iya. Ya gitu gue selalu. Tapi itu baru kenal juga kan? baru pertama kali ketemu. Aish. Gitu. Canggih banget sih, Ya, kan? gitu. Dan akhirnya gue selalu membahas itu tuh. Kalau jadi tadi tangan aku dirangkul ya gitu. Oh, lu ngomong ke dia langsung? Iya, gue selalu begitu anaknya, bodo amat. Tapi kadang-kadang perempuan ya kalau kita ngomongin begitu dia jadi malu lagi buat megang Nah. atau apa. yang Tapi biarin yang aja. lu alamin enggak apa gimana? Ya, enggak sih, biasa aja. Enggak, malah biasa aja dia. Mungkin saling ngerasa juga Oh kali. iya, terus Ngerasa tapi nggak sange. Nggak bisa soalnya berdasarkan murim. kalau udah murim gaskeun. Ya 212. terus. Ya udah akhirnya gue situ makin sering main lah. Main. Kayak dia misalkan kayak mau kemana, kayak pokoknya gue inget pertemuan kedua itu gue makan mie ayam. Dia ngajakin mie ayam. Posisinya dia juga diajakin berenang sama sahabatnya. Oh, tapi sahabat. dia ngehindar karena pengen main sama gue. Ya Allah, gila Ro, merelakan Iya. teman-teman kadang seperti itu. Ya Allah, terus Ya udah tuh gue sih kok anjrit nih cewek banyak yang ngajak juga. Gue rada takut juga, takut keduluan lah. Karena gue emang gue tahu nih cewek Tipikalnya nih seperti cewek, apa. Iya, nih cewek cakep. Gue yakin nggak cuman gue doang yang nggak dapetin. Dan emang bener, tapi emang itu sahabatnya. Sampai itu kejadian ya udah si I-nya disamper sama sahabatnya, maknya bilang nggak ada, padahal dia di kamar. Itu lucu banget sih itu. itu lu diceritain apa lu tahu sendiri apa? Dia ngomong ke gue, Oh. "Lalu nih, aku diajakin sama si inilah pokoknya mau berenang, tapi nggak mau, pengen makan mie, mau gitu kan." Ya Allah, culoy. Au, spontan. Ya, Dan tuh akhirnya ya udah begitu Jak. ya gue makan mie ayam Iya. dengan si temennya yang bete, pokoknya temennya udah bete musuhin dia lah gara-gara itu. Oh, jadi posisinya dia malah ikut juga. Nggak ikut, jadi gara-gara si I-nya ini menolak ajakannya si Oh, sahabat iya, ini, iya. jadi dia bete gitu. Ya udah akhirnya Lu makan ya tadi iya, ya, makan biasa Gitu. aja kan. Selesai makan pulang, besoknya tuh gua kebetulan itu udah lulus kan, gua dapat tawaran kerjaan dari sahabat gua, Pudel. Lu diajak Pudel buat kerja di mana? Ya di Batu Ceper, di rumah Oh, di tantenya. Batu Ceper. Kantin lah. Oke. Tapi kantinnya itu di mall, suatu mall di Jakarta. Oke. Jadi gue masak dulu pagi, ntar siang udah selesai semua, gue berangkat dari Batu Ceper ke Mall Purinda Mall. Oh, Tapi kantin ininya karyawan kayak Mataharinya, Oh, karyawan mallnya lah gitu. Oh, jadi lu ngambil di situ ngambil makanan buat ngasih ke mall itu. Gue yang melayani, Oh. pokoknya ya itu kayak catering lah ya. Oh, kayak catering. Cuman gue melayani juga. Heeh. Ya Terus gitu. Gue itu selama 3 hari. 3 hari.
kerja. 3 hari tuh karena satu gue nggak betah sih, betah karena posisi gue itu emang ada pudel. Hari pertama gue kerja aman, ada pudel. Hari kedua si pudel ini dapat panggilan kerja di suatu perusahaan makanan di Tangerang. Itu pudel dipanggil, hari itu otomatis dia nggak masuk dong. Dia langsung pulang, tapi dia jangan ngomong nanti gue bakal balik lagi kan. Gue balik lagi, oke Del, siap pulang. Iya. Nah hari kedua gue kerja sendiri lah, nggak tanpa si sahabat gue ini ya. Udah gitu lancar lah dia interview. Terimalah. Terima. Udah gitu hari ketiga masuk. Oh masuk. Hari ketiga dia masuk nemenin gue kerja. Nah hari ketiga itu dia dapat panggilan telepon lagi kalau dia dia diterima buat kerja di suatu perusahaan makanan tadi. Iya, akhirnya temen gue ngomong, gimana ya lu lanjut nggak? Gue bilang, sorry banget Del, gue nggak bisa nih kalau misalkan gue sendiri, karena satu gue tinggal di rumah orang. Iya. Terus kedua ya nggak enak dong. Gitu, saudara dia ya, saudara gue sih nggak apa-apa. Karena nggak deket juga kan. Nah iya, akhirnya gue di situ sebelum pekerjaan itu gue menyatakan cinta ke si ini. Oke. Sebelum gue kerja ini, gue menyatakan cinta. Karena itu gue menyatakan cinta karena gue takut keduluan. Yang tadi lu Iya, bilang. karena gue juga bakal nggak ketemu dia. Karena dengan muka kata lu cakep ya kan. Siapa? Kata lu tadi. Oh, muka dia. Muka Iya. dianya Ya, cakep. pokoknya dia udah perfect buat gue. Iya, Terus terus gitu. abis dari situ kejadian apa lagi nih? Ya, gua terkait sama intannya. Apa? Gak disebut. Oh iya. Abis itu kan terkait ini nih, ada kejadian apa lagi? Ya gue nembak dia lah. Sebelum gue kerja itu gue nembak dia. Gue sebelum minta ketemu dulu sama dia, buat buat benerin HP adik kelas gue dan temen SMK gue, dan gue kebetulan kan temen gue ada yang bisa benerin HP. Nah dia minta tolong ke gue lah, temen gue ini, dan gue bilang, temenin aku dong gitu, temenin aku ke rumah teman gitu, mau benerin HP. Oh yaudah, dianterin sama dia. Udah tuh udah selesai nganterin, gue balikin ke rumahnya. Gue ngobrol bentar. Memang kebetulan di situ ada pengajian juga ya, gue nggak enak lama-lama. Gue ngobrol dengan pikiran gue pengen nembak dia nih. Gue harus nembak dia karena gue harus bekerja, tadi gue bilang itu. Akhirnya gue udah puyeng banget, gue udah nggak tahu, pokoknya gue udah kelayangan dah, udah panik gue bilang. Iya. Gue nyatain cinta. Itu lucu nyatain cintanya. Gimana? Itu posisinya gue lagi di depan rumah dia. Dan kebetulan ada pengajian. Gue ngobrol sama dia. Ya ngobrol bentar karena gue juga gak enak karena itu ada pengajian kan. Ya akhirnya gue gak mau, dan gue karena itu mepet banget waktunya gue mau berangkat ke tempat kerja itu, karena gue nginep kan. Iya. Jadi gue mau nembak dengan kepala gue yang udah puyeng, udah nggak tahu gue harus gimana lagi. Pokoknya nih gue harus ngomong lah gitu. Ya gara-gara pekerjaan Ya, tadi. Oke. karena gue nggak bisa jauh kan. Takut kepepet juga, takut apa? Udah ada yang duluan kasar. Oke. Nah akhirnya gue nembaknya dengan konyol. Dengan gue yang masih duduk di motor, dia di depan rumah masih nyender pagar. Oh iya nih. Dia biasa lah nyender pagar. Terus gue bilang, gue deketin, pacaran yuk. Ya Allah, kayak ngajakin main. Halo bro. Itu konyol anjing. Koi. Berangkat cuy. Kayak ngajak main gak tuh. Terus Terus anjing, gue konyol banget nembak cewek gitu. Maksudnya ya kan gue sebelum pernah nembak cewek, tapi maksud gue itu ini pertama kali gue nembak cewek, bener nembak gitu kan. Kalau yang kemarin kan ibaratnya kayak cuman itu doang lah, iseng minta doang. balikan. Oh, minta balikan. Kan bener-bener gue nembak lah, untuk pertama kali gue nembak bener langsung pertama kalinya. Oke. Terus akhirnya yang nggak dibales. Akhirnya dia mengulur waktu. Udah lu sana bulan pulang gitu, pulang gitu lah. Terus akhirnya mikir juga mungkin deh. Pas gue lagi di jalan dia ngasih inilah, dia nge-chat gue, balas chat gue tapi panjang. Itu dia kayak ngasih tahu buat kalau gue tuh begini, anak rumahan yang nggak bisa pulang,
yang nggak bisa lu ajak kemana-mana, takutnya ntar lu nggak bisa terima. Dan emang gue kebetulan pacar gue tuh sebelumnya emang anak rumahan, jadi gue nggak pernah memusingkan masalah itu. Dia pulang jam 9 malam udah harus di rumah, ya gue udah biasa. Maksud gue itu mah standar, maksud gue selebihnya standar. Dan dia bilang kalau dia itu nggak bisa diajak kemana-mana gitu. Ya gue juga nggak masalah, karena gue juga nggak pernah nyuruh dia, kayak nggak pernah nyuruh pacar gue kayak ayo ikut sini main sini, ya nggak pernah juga gitu. Jadi jadi intinya itu dia pengen ngasih tahu pribadi dia gini loh, sebelum lu pengen jadian sama dia kalau dia gini loh. Ya terus gitu. Ya udahlah, gue mengiyakan, ya gue nggak masalah. Ya udah, gue jadian. Terus Ya jalan seperti biasanya. Gue pacaran dia sebulan doang sih sama dia, tapi itu nggak ada kegiatan lain kayak tadi kan lu bilang kalau sama dia tadi nonton, terus nganterin ke itu yang itu apa sih, nganterin apa sih? Nganterin, gue minta anterin. Oh ya, lu minta anterin. Nah itu nggak ada kejadian lagi atau apa lu kemana gitu? Justru selama gue pacaran tuh ternyata gue merasa kayak hal yang sangat ngeganjel ya selama gue pacaran tuh. Oh, dari situ. Iya, gue merasa kayak ada hal yang ngeganjel. Apa tuh? Ya nggak tahu kenapa gue nggak tenang aja, kayak nggak tenang. Dan sampai akhirnya gue pindah tempat kerjaan lain lah itu, karena gue kerja juga cuma sebentar gitu, cuma 3 hari. Dan akhirnya gue dapat kerjaan lain. Dan di situ gue kerja juga sama, cuma 3 hari doang. Karena ya gue karena gue dikeluarin. Oh, dikeluarin di? Ya, nggak itu sebenarnya nggak dikeluarin, jadi kayak gue nggak diajak kerja lagi lah. Oh ya, ibaratnya lu udah segini ya udahlah, lu nggak diajak kerja lagi tuh, ya udah gue nggak masalah. Dan pada akhirnya gue dapet channel lagi dari temen gue ini lah, satu lagi yang ngajakin gue tadi kerja di yang 3 hari satunya, yang kedua tuh dia ngomong ada bengkel lift, dia bilang ini lo kerja di sini mau nggak? Gue bilang ayo, karena gue senang juga jadi mekanik kayak gitu. Gue senang juga di bengkel lift. Dan gue lagi kerja, gue pulang kerja capek banget, itu capek banget, pikiran gue udah kacau. Ditambah tiba-tiba dia mutusin gue. Dengan alasan apa nih? Gak ngerti. Tapi sebelumnya tadi kan lu bilang sempet tuh yang balik lagi ke belakang ya. Lu bilang ngerasa dia ngeganjel dalam kerjaan apa percintaan lu? Percintaan gue. Oh, dan percintaan lu. Nah, ganjelnya tuh apa? Gue pun nggak paham ya, mungkin kayak isyarat dari Allah juga kayak lu mendingan kayak gini aja deh, lu nggak usah ada status gitu, ini bikin hidup lu nggak tenang. Kayaknya dia juga bukan jodoh lu. Biarpun ini bener-bener cewek yang maksud gue, ini pas cewek iya bener-bener gue tuh sama dia aja sampai gue sampai gue udah putus pun, gue selama 2,5 tahun pun gue masih chattingan sama dia. Kayak gitu. Ya terus tadi balik lagi ke depan ya, tadi kan lu bilang putus nih. Karena kenapa tuh? Sampai sekarang gue nggak tahu sih. Oh, nggak tahu. Dia yang mutusin kan? Apa? Iya, dia yang mutusin. Gak mungkin gue yang mutusin, karena lu udah nyaman. Udah benar tuh yang pilihan terakhir gue pada saat itu. Menurut gue ini lu yang terakhir lagi. Walaupun itu lu ngerasa ngeganjel ya. Iya. Oke, terus gue yang terakhir lagi ternyata. Gue sih sebenarnya dia sering bilang alasan itu, tapi baru kemarin temannya negasin, katanya gini, kenapa kalau bisa ragu sama si Ian gitu. Iya. Kira si teman gue ini si ini bilang kalau gue itu anaknya bad boy, satu gue anak band, pasti cewek di mana-mana, padahal ya nggak sama sekali. Gue kalau udah satu ya gue satu gitu, gue nggak mau ke yang lain-lain, gue nggak bisa kayak gitu. Gue bukan tipikal orang yang, gue bukannya mau membenarkan diri gue kalau gue itu orangnya setia, tapi ya pengalaman gue selama gue pacaran, gue namanya selingkuh itu nggak pernah. Dan jangan sampai yang namanya ya, gue nggak mau juga itu. Jadi ya udah. Oh ya guys, gue jelasin juga, kadang-kadang kan sebagai anak apa sih namanya, pemain drummer musisi ya, pemain musisi gitu kan, kadang-kadang image-nya tuh playboy, playboy atau apa, pemabuk, enggak? Iya, pemabuk, pokoknya hal-hal yang kayak gitulah, selingkuh, kayak gitu kan. Cuman si Ian ini bahwa menegasin bahwa nggak semuanya. Itu hanya oknum, ibaratkan kayak ya lu menjudge
suatu profesi lah, Profesi. kayak abdi negara. Ya mungkin orang-orang yang mengerti, yang pernah disakitin sama abdi negara mungkin bakal abdi negara mah sama aja semuanya. Ya, itu sebenarnya balik lagi ke si orangnya, pertamanya gimana. Ya itu hanyalah oknum lah kalau menurut gua, oknum Jadi tertentu aja. ibaratnya profesi itu dijadiin bahwa semuanya karena Iya, gitu seperti karena itu kan. semua profesi itu ya bisa dibilang mulia. Ya, Semua apapun itu mulia menurut ya gua. harusnya jangan lihatnya ke profesinya tapi ke Pribadinya gua Ya, tuh. Oke. Dan gua kaget juga, anjing gua selama ini 2,5. Ya bisa dibilang gua kalau dihitung-hitung terakhir gua kontekan sama dia kemarin tuh tahun 2019 bulan Oktober masalah. Tahun 2019 Oktober. Dari 2016 berarti sekitar 4 tahun ya. Iya. Atau berapa? Dari 3 tahun lah ya. 2016 Iya 16, 17, 18, 19 3 Iya, tahun iya, gua iya. kenal sama dia itu. Dia sama sekali gak kenal gua berarti. Karena dia masih mikir gua tuh kayak gitu. Berarti sama aja dia gak kenal gua. Iya. Dia gak tahu pribadi gua kayak apa. Kayak gitu sih. Gua sempet kecewa juga bahwa dia ragu sama gua. Oh ya gua gak masalah sih, karena ya udahlah Iya, gitu. karena dia balik lagi ngelihat image lu seperti Iya, apa. gue Oke. nggak mempermasalahkan ya. Gue juga tidak mau membuktikan kalau gue seperti itu ya. Ya udah, dia punya prinsipnya, pemikirannya yang beda gitu. Oke, gue mau tahu lu dapat info itu dari siapa? Bahwa seakan-akan dia mutusin lu seperti itu, mikirnya seperti itu. Kemarin tuh gue sama temen gue main lah. Nah terus dia ngomong, si temen gue tuh ngomong kayak gitu. Ya gue sebenarnya gue udah tahu, tapi emang si ini sering ngomong kalau kayak kok gue tuh bad boy gitu. Gue bilang ya enggak, gue nggak gitu. Siapa yang ngomong? Si I-nya yang I ngomong. juga sering ngomong ke gue, tapi Oh. gue masih nganggapnya kayak bercanda aja karena Oh, gua jadi sebelum terjadinya putus itu emang sering kasih enggak, masukan itu dulu. itu karena itu udah putus. Oh, udah putus. Udah putus. Baru tahu tuh. Sering banget sebenarnya dia bilang kayak gitu, kamu tuh anak band gitu. Ya kenapa lu nggak ngaruh sama anak band kayak gitu. Oh, jadi gini. Ibaratnya putus udah berapa hari atau berapa Tahun. berapa tahun dia baru kasih tahu alasannya Iya. bahwa lu kayak gini. Ya, tapi gue masih mikir bercanda. Iya. Karena gue sering banget bercanda. Gue kalau ya gimana ya, gue orangnya ceplos ngomongnya Iya. kasar lah gue. Busuk ngomongan gue mah, racun semua. Iya, dia sempat gitu ngomong ke lu tapi berdasarkan yang tadi profesi, Iya. profesi apa musisi band ya. Nah, lu kan di bagian drum. Nah dari situ lu sempat ini lagi ya apa? Maksudnya dapat wanita lagi Ya apa pasti gimana? itu. Nah gue kebetulan waktu itu setahun 2017 tuh gue manggung. Gue ada satu acara, ngisi acara di daerah Tangerang, SMK 7 Tangerang. Posisinya situ gue juga kaget. Gue manggung, gue bukan band, maksud gue tuh band baru gitu. Tapi kok bisa-bisanya ada cewek minta BBM gue. Itu posisi gue masih jadian sama si F. Ini balik lagi ke Iya, balik gimana? lagi. Jadi kan jadi lu gue balik lagi. Kan ini cerita udah sama sama I. Nah kan nanya, putus kan? iya, terus nanya kan ada cewek lagi kan? Nah, Ah. ada. Jadi gue balik lagi. Gue cerita dari awal. Jadi gue pernah dulu manggung. Oh, ini balik lagi ke Iya. yang F. Oke. Gue masih jadian sama F. Oh. Nah, waktu itu gue manggung lah. Terus selesai manggung, tiba-tiba ada cewek datang. Kak, yang tadi main itu ya musik loh. Iya. Oh iya, kenapa, nyari siapa? Nyari kakak. Kenapa? Gue bilang, gue kenalan dong. Iya. Iya. Terus nama dia, gue sebutin namanya Nanda. Iya. Karena gue gak pernah Oke. ketemu juga sama dia lagi dan gak kontekan. Hmm. Oh yaudah, kenalan, selesai. Gue salah, gue goblok juga. Tolol. Gue salah ngasih pin. Pin BB malah gue kasih pin BB si F ini, si cewek gue waktu itu. ibarat. Jadi gue kecelakaan jatuhnya. Ibaratnya kan Emang nggak cocok, nggak bakat buat selingkuh. Oh iya. Nggak bisa emang, karena ya gue udah berusaha buat Nah, jujur. tuh, kalian dengerin Nah. aja tuh. Itu nggak semuanya anak ini, Iya, gua nggak anak bisa. musisi gitu selingkuh. Nggak bisa loh. Lu bisa lihat aja dari kejadian yang tadi Ian alamin kan. Makanya jangan pernah ngejudge gitu kadang-kadang profesi. Iya. Apapun itu, Balik lagi ke pribadinya. Ini mah lihatnya ke pribadinya aja. jangan lihat di oknum. Oke, ya terus yang tadi kan udah flashback ke belakang tuh yang M lagi.
Nah, habis itu ke depan lagi nih kita yang ngebahas I Enggak, kan. masih Oh, ini. masih. Kan perkenalan gue masih cewek satu yang masih Oh, ini belum. Oh, jadi masih flashback ke belakang. Jadi ini kelanjutan dari yang chat yang tadi tuh dari Iya. yang Nah tiba-tiba cewek gue si F ini ngechat. Maksud lu apa nih gitu ya? Ah apaan, gue bingung dong. Iya ada cewek tadi ngechat gue deh. Lah kenapa emang? Katanya tadi main drum. Nah gue langsung anjing gue kirim pin. Bangsat gue bilang. Padahal tuh cewek juga gue banget. Wah itu udah gue banget dah itu. Terus gue bilang, oh iya ngeles lah gue. Tadi ada cewek minta pin gue. Terus gue kasih ya pin lu. Maksud gue biar lu biar dia tahu gitu kalau gue tuh punya cewek gitu sepik. Jadi alih-alih Iya, itu goblok anjing. pembelaan diri. Iya dan diterima. Iya. Oh ya udah bagus nih. Jadi Iya, pandangan mantap. dia, oh ini bagus nih. Mantap. Emang gak bakat buat Tapi begituan. satu sisi ya balik lagi ya Iya. kan emang dasarnya mungkin dia emang nggak pernah ngalamin Jadi begitu. kayak teguran lah. Iya. Lu jangan lewat dari janji lu gitu. Iya benar. Terus sudah selesai dari cerita yang itu yang Nah, tadi. terus kebetulan gue ditahan lah di sekolah itu, jadi gue nggak boleh keluar karena harus ramein acara juga buat nonton gitu. Oke. Nah udah gitu sudah selesai, udah mau di tengah-tengah DJ lah ya. Itu lagi zamannya coloran. Oh iya yang lempar-lempar itu. Lempar Oke. apa namanya, Yang terigu. iya. Terigu warna. Iya terigu, tepung. Iya, Warna putih. Oh enggak. Terus enggak warna-warni. Oh iya Nah terus. itu gue di belakang aja kan. Nah tapi tiba-tiba gue sama vokalis gue itu dipanggil Buat. minta foto. Oh jadi MC-nya tuh manggil apa gimana? Bukan MC, jadi ada satu orang dia juga performance. Oh. Dia ngisi dance, dia dance. Oh, oke, Jadi oke. sebelum gue main dia dulu yang Oh. ngisi. Nah kebetulan pas gue naik acara dia nonton gue. Udah itu ini dia apa? Pas selesai acara DJ itu dia minta foto sama gue sama vokalis gue. Terus udah selesai kan foto, udah tuh sama dia, hai ya gitu, kenalan biasa. Jadi gue cuek aja. Nah terus gue balik lagi lah pas ini balik langsung ke depan lagi nih. Oh iya balik lagi yang ke I. Iya dari Oke. selesai dari itu tiba-tiba gue ingat satu cewek, kayaknya gue suka main ini. Gue cek fotonya, wah ini dia, ketemu orangnya. Gue nanya lah ke temennya yang posting foto itu siapa namanya, gue bilang namanya F. Oh. Namanya F. Oke lah F. Jadi gimana? Gue kurang paham. Iya, Jadi kan jadi- tadi sempat lu post atau apa kan? Iya, jadi si yang minta foto sama gue ini posting. Oh, posting. Nah terus gue tanya, ini juga namanya F tapi F2 kita nyebutnya. Oke F2. Ini si F, ini siapa namanya? F2. Oh, gue bisa minta kontaknya nggak? Apa nama Instagramnya? F gini. Oke. Gue follow, gue DM, gue minta pinnya, masih zaman BBM kan. Oh iya. Gue minta pinnya, gue chattingan. Kebetulan dia gue cekokin musik band namanya Bara Suara. Oh jadi satu frekuensi juga dia Iya, suka, emang ternyata. suka musik gitu. Iya, tapi dia tuh Bara Suara dari gue, maksudnya Referensinya iya, dari dari lu. gue. Ini dengerin lagu ini mengunci ingatan, karena gue suka sama lagu itu mengunci ingatan. Kira ya udah didengerin, dia bilang ini asik lagunya, iya. Ini ntar lagi mau main bandnya, mau dong ikut, nonton lah gue kira. Oh iya. Gue nonton situ sama dia berdua, nonton, terus cocok juga obrolannya. Oke, gue bilang oke nih asik juga. Dari situ emang posisi si I, gue masih chattingan sama si I, tapi si I nya emang kadang gitu mut-mutan juga kayak gue. Cuman bangkeknya itu gue lagi deket sama cewek lain, si I nya tiba-tiba manja, yang tadinya cuek itu manja. Oh iya iya. Jadi di saat lu Kayak narik ulur Iya, lah gitu. Gue deket sama cewek ditarik Iya, lagi. Terus ntar gue udah jauh sama cewek itu, dianya ngulur lagi. Oke, Gitu oke. aja. Ibaratkan gitu, tapi nggak tahu ya maksudnya gimana. Cuman gitu. Itu akhirnya dia itu akhirnya si F ini, F2 ini jadi cewek terakhir yang gue gebet sampai sekarang. Tapi ya seperti itulah, gue yang juga sama narik ulur juga guanya. Oh, oke. Ibaratnya pribadinya sama, moodnya tuh sama. Kayak Oke. gitu. Terus sama lah. Dari itu udah lah gue ganti lagi ke si I, karena si I nya manja, jadi balik lagi moodnya kayak yang gue senengin lah, balik lagi. Ya udah gue balik sama si I. Akhir itu datang lah ada lagi cewek
namanya RR. RR ya, oke. Iya, RR ini gue kenal dari aplikasi Secret dulu. Iya. Tahun 2000 berapa ya? Ya pokoknya gue zaman sekolah deh. Iya. Sebelumnya itulah. Gue memang udah kenal sama dia lama. Itu gue kenal dia dari aplikasi Secret itu karena pembahasannya sama. Gue sama-sama suka musik yang band yang sama seperti Efek Rumah Kaca, terus Sore lah atau Pada Besi, ya seperti itulah musiknya. Kayak Bara Suara juga sama dia suka. Oh sorry, tadi kan lu bilang kan apa namanya lu dapet dari aplikasi itu, tapi sebelum ada yang Iya, itu. jadi gue kenal sama si cewek RR ini udah lama banget. Udah lama banget, Cuman jadi ya cuma nggak- lu simpen doang. Iya, lu ya, simpen kontaknya lu aja. simpen, lu tiba-tiba pengen respon aja gitu, pengen ngechat lah. Nah kebetulan dia itu ngechat gue duluan. Oh dia yang ngechat dulu. Iya, dia apa sih, komen kayak mention gue lah. Oke. Nih Pandai Bisi main nih. Oh iya. Oh Hayu, gue bilang Hayu nonton ya. Kebetulan gue juga kerja cukup bisa lah jam segitu mah. Emang nontonnya agak jauh di Citos, Cilandak Town Iya, Square. Oke. Terus Ya udah akhirnya gue samperin, gue naik kereta. Di sana dia tuh di Rawabuaya, gue turun di Rawabuaya, dia jemput gue di Rawabuaya. Dari situ kita naik motor berdua. oh jadi Citos. lu ke Rawabuaya tuh naik kereta? Iya. Oke. Ya terus. Udah gitu ya udah gue jalan situ masih biasa. Nah pas udah turun di motor, situ lah mulai Mulai apa tuh? ya ceweknya agresif sih. Oh, oke. Main agresif, udah mulai kan tangan gua merangkul gua, meluk gua kayak gitu. Dan gua tuh lucu di situ. Jadi gua pas nonton si Pandai Besi ini di inilah apa namanya? Kan biasanya kalau misalkan penyanyi, sini siapa yang datang sama pacarnya gitu. Oh iya. Nah, pas kebetulan dia ngomong, di sini siapa datang sama selingkuhannya? Enggak ada yang nanya. Nah, dia nunjuk ke gua tuh. Gua nunjuk ke gua berdua, dan gua langsung ngejauh tuh. Lah gue kagak selingkuh, kagak ada yang selingkuh. Tapi kok dia ngomong gitu? Dia Iya, kenapa? bener-bener ngepas. Gue masih ada fotonya Ya itu. kenapa dia kok nunjuk begitu? Gue nggak ngerti. Lu nggak mempertanyakan ya? Kagak, enggak. Ya udah gimana kayak firasat sih bener kali mungkin. Tapi emang dianya yang selingkuh kali. nggak ada yang selingkuh. Kita berdua sama-sama jomblo. Terus Cuman ya kita nggak ada status, tapi kok udah bisa begitu maksudnya. Udah oh, I see. bisa, iya, gitulah. Cuman dia mungkin apa ya? Kok dia bisa bilang selingkuh gitu ya? Nah iya, mungkin maksudnya berantem sama selingkuhan ya gitu. Iya, Itu mungkin bahasa bercandaan tuh. kali Iya, ya, itu bahasa bercanda. tuh anjing gue langsung jauh loh. Jauh, tapi ntar pas mulai lagu lagi Dekat masuk lagi. itu kocak sih. Dan tuh di situ balik, wah makin mesra dong. Dipeluk lah, urat mau sampai tidur bang. Jangan tidur, ntar gue jatuh. Akhirnya udah tuh pelukan sampai Tangerang gue dari Jaktim, dari Jaksel sampai Tangerang tuh udah pelukan di jalan ngobrol-ngobrol. Ya kayak orang pacaran lah ibaratkan lah. Udah kayak orang pacaran. kehidupan apalah Iya, pokoknya apa aja pokoknya diobrolin. Terus ya kebetulan ternyata gue bisa menasehati dia. Dia emang ada masalah juga di pabriknya itu. Kantornya ada masalah, dia ada kantor kan. Dia ada masalah gitu. Dan dia bilang, cuma lu jawabannya beda gitu. Ya gimana ya, udah lama gue putus sama dia tuh. Waktu itu udah 2 tahun, udah 3 tahun gue putus sama dia. Ini gue sampai dicium depan rumahnya, tidur bareng atau gimana. Nah, video lah, berbentuk video. oke. Gosha garments and a white 3 on my body. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in